Bab 891, diringkas seperdelapan lagi. Nama, Battle Emperor penulis, Altian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Ding, sebelum Tyrannosaurus menjawab, aku melihat kristal roh naga bergetar sedikit. Tampaknya bersentuhan dengan dunia luar untuk pertama kalinya. Begitu bersentuhan dengan vitalitas langit dan bumi, kristal itu akan memancarkan cahaya terang, mekar dengan sedikit aroma harum, dan semacam ketika orang mengendusnya, mereka memiliki keinginan untuk memakannya. Semakin cepat roh-roh naga terpancar, kulit telur naga itu mulai mencair, dan cairan di dalam telur naga yang awalnya berubah menjadi hitam juga mencair. Setelah beberapa saat, semua yang berhubungan dengan telur naga menghilang. Hanya kristal roh naga itu yang dalam kemuliaan penuh. Long Lingjing, Long Lingjing. Tyrannosaurus bergumam pada dirinya sendiri, ketika pria misterius itu dibunuh, mereka sudah memiliki kesadaran mereka sendiri di dalam telur naga. Ru Yanyu melambaikan tangannya dengan lembut. 9 jiwa naga di dalam jiwa misterius di antara alisnya bergetar, lalu dia menembakkan 9 sinar di tengah telapak tangannya, menyelimuti kristal roh naga, dan perlahan mengangkatnya dengan mengambilnya. Kristal roh naga itu sebening kristal, seperti kristal. Ru Yan mengulurkan tangan dan memegangnya di tangannya, merasakan kelembutan yang samar, dan berkata dengan pelan, kristal roh naga adalah keberadaan paling misterius dari keluarga naga, dan itu hanya dapat dibentuk oleh keluarga naga yang membayar harga yang sangat mahal. Kemudian dia menceritakan asal-usul Long Lingjing. Ternyata harus ada syarat untuk pembentukan kristal roh naga, yaitu, ada lebih dari 10 telur naga yang dapat menjadi tingkat naga suci, dan semuanya telah mengembangkan kesadaran. Di dalam telur naga, mereka mulai menerima naga suci kecil yang mewarisi ingatan. Karena cacat, mereka telah mewarisi ingatan, jadi agar esensi mereka tidak berlalu, mereka akan mengembun bersama, dan melepaskan pemujaan dan cinta mereka kepada ras naga sebelum kematian, sehingga mereka akan membuat kekuatan mental mereka sangat tersublimasi, dan akhirnya esensi dari 12 telur naga dapat dibentuk untuk membentuk kristal roh naga. Dengan begitu banyak esensi naga suci kecil, orang dapat membayangkan betapa kuatnya roh naga. Menurut Ru Yan, setelah mengambil naga potensial apapun, bahkan naga biasa dapat mengalami metamorfosis super komprehensif melalui kristal roh naga, sehingga menjadi generasi naga suci, dan karakteristik beberapa naga suci digabungkan bersama. Long Lingjing memiliki efek yang luar biasa. Xiaoyu menatap naga Lingjing itu, ya, seperti hewan peliharaan nagamu, naga bumi yang bermutasi menjadi level Raja Naga, biarkan dia mengambilnya, aku ingin menggunakannya kualifikasi, untuk menjadi naga suci. Sangat mungkin, maka kau bisa dicocokkan dengan dirimu yang memiliki pengakuan jiwa Xuan Ling dan Jiulong. Ada juga sedikit kegembiraan di wajah Ru Yan, dan tentu saja dia sangat ingin hewan peliharaan naganya menyelesaikan transformasi yang menakjubkan. Ada hewan peliharaan naga lain di kota suci. Jangan pikirkan itu. Xiaoyu benci hanya melambaikan tangannya. Mungkin ada yang cocok, tetapi jika kamu memiliki Xuan Ling, kamu masih mendapatkan 9 roh naga yang dapat diubah. Jika hewan peliharaan nagamu telah berubah, kamu mungkin dapat memiliki lebih banyak misteri di masa depan. Itu tidak harus terjadi. Oke, Ru Yan tidak banyak bicara, dia memanggil hewan peliharaan naganya. Naga King Kong. Naga kecil ini telah diperkuat lagi, memasuki alam tingkat Raja Surgawi, dan menelan banyak kulit telur naga, dan itu terlihat lebih kokoh. Kaisar Naga. Kaisar Naga gemetar ketika dia melihat Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, kualifikasinya bagus. Berikan. Ru Yan baru saja melemparkan kristal roh naga ke berlian bumi. Sebagai keluarga naga, setelah tumbuh dewasa, itu adalah berlian bumi tingkat Raja Naga. Tentu saja, dia tidak memiliki pemahaman yang buruk tentang naga Lingjing. Ketika dia melihat naga Lingjing terbang, dia tiba-tiba mengeluarkan nyanyian naga. Bu! Raja Bumi Konglong menelan kristal roh naga. Selanjutnya, tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya, dan dia melakukan metamorfosis super, yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Ru Yan sekali lagi memasukkannya ke dalam lencana pemanggilan. Xiaoyu mengeluarkan pisau monfalnya. Aku ingat kamu mengatakan bahwa setetes darahmu dapat membuat condor elang emas ini membeku. Kata Xiaoyu. Tyrannosaurus Rex berkata, tentu saja bisa. Condor elang emas sendiri memiliki sedikit darah naga. Jika ada setetes darahku yang masuk, itu pasti akan membeku. Jika itu dapat dipadatkan, maka sihir seni bela diri tertinggi yang telah dihapuskan dapat digunakan lagi.
Xiaoyu menantikannya. Pada awalnya, menggabungkan darah berbagai ras Warcraft dan naga, Zijin Zunwanglong dipadatkan, tetapi Zijin Zunwanglong terbatas kekuatannya pada saat itu, dan itu melekat pada pisau Roh Kudus. Kemudian, secara bertahap menjadi kurang efektif, tetapi panci emas ini pola condor berbeda. Ia memiliki level yang sangat tinggi. Tampaknya telah mencapai level puncak Raja Perang. Ada juga beberapa kekuatan dari 4 binatang buas besar. Semuanya digabungkan. Kekuatannya benar-benar menakjubkan. Efeknya pasti akan berubah secara dramatis. Xiaoyu mengangkat pisau bulan. Tyrannosaurus juga mengirim setetes darah. Meskipun itu hanya puncak Raja Pertempuran, itu adalah kehormatan Kaisar Naga, tetapi kekuatan aslinya tidak sepenuhnya diperoleh. Setetes darah juga setara dengan kekuatan Kaisar Perang Semu. Berdetak, tetesan darah itu jatuh pada pisau Monfal dan mengeluarkan suara yang tajam. Pisau Monfal itu juga sedikit bergetar. Aku melihat tetesan darah halus itu mengalir lembut pada bilah pisau, dan pola Golden Eagle Condor yang dicat samar-samar itu perlahan-lahan menjadi jelas. Xiaoyu merasakan gelombang energi yang kuat mengalir keluar darinya. Sedikit lingkaran cahaya keemasan berkedip-kedip, seperti guci emas. Dia merasakannya dengan hati, dan merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam setetes darah Tyrannosaurus Rex itu hampir habis, dan itu terintegrasi ke dalam pola Golden Eagle Condor. Setelah beberapa saat, setetes darah mani itu benar-benar hilang. Xiaoyu mengulurkan tangan dan membelai pola Golden Eagle Condor yang sudah jelas, merasakan jejak panas yang keluar darinya, dan mampu merasakan jejak fluktuasi jiwa di dalamnya. Jelas, setelah Golden Eagle Condor bunuh diri, sebagian jiwa masih termasuk di dalamnya sekarang. Dengan cara ini, kekuatannya untuk melakukan seni bela diri akan meningkat pesat. Lepaskan pisau Monfal. Tepat pada saat itu, Tyrannosaurus tiba-tiba bergema. Meskipun Xiaoyu tidak dapat mengerti mengapa, dia benar-benar percaya bahwa Tyrannosaurus Rex tidak akan menjadi sasaran. Karena memang begitu, pasti ada alasannya, ketika pisau bulan hendak dilempar keluar. Raungan, akibatnya, meteor bulan terbang ke kehampaan, dan seekor naga berteriak. Tetapi saya melihat bahwa pisau meteorit itu tidak jatuh, tetapi melayang, sinar emas melintas di atasnya, dan sesosok berjuang keluar dari pola kondor elang emas. Itu adalah bagian dari kekuatan 3 naga suci emas. Raungan, Tyrannosaurus Rex mengucapkan naga yin, dan 3 kekuatan dari 3 naga suci emas runtuh seketika, berubah menjadi sedikit cahaya keemasan. Yang lainnya adalah beberapa kekuatan Tyrannosaurus Rex, masing-masing naga peri dan naga guntur bermata 3. Di antara mereka, Tyrannosaurus dan naga bermata peri secara alami tidak akan melawan, dan akan runtuh dengan sendirinya. Setelah situasi kekuatan naga suci emas pertama, itu bahkan runtuh secara otomatis. Dengan cara ini, keempat binatang buas itu awalnya dikirim ke Golden Eagle Condor di daerah terlarang ibu kota Kaisar Tianluo, sehingga keempat kekuatan transformasi lengkap sosok Golden Eagle telah kembali ke tubuh Golden Eagle Condor. Golden Eagle Condor telah berubah lagi. Panggil, pisau bulan itu meledak dengan sendirinya, langsung ke batu besar. Kemudian saya melihat lapisan halo emas di atas badan bilah, dengan cepat menutupi pisau meteor bulan, dan secara rahasia, Xiaoyu tampaknya melihat pisau meteor bulan berubah. Secara alami itu tidak seperti Zijin Zunwang yang asli. Seekor naga dapat berubah menjadi naga, tetapi bentuk pisau bulan telah berubah. Sepertinya Moon Knife telah berubah. Bingu berkata dengan ragu. Xiaoyu juga menatap Tyrannosaurus dengan bingung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Moon Meteor terbuat dari bagian terkeras dari King of the Tentacle Wood, dan juga disempurnakan oleh Supreme Golden Crest milik Gothic Race. Level Moon Meteor King Knife telah mencapai batas senjata. Jika Anda ingin merusaknya, setidaknya harus mencapai level Supreme Gold Crest. Bolehkah saya bertanya jenis api apa yang dapat bersaing dengan Supreme Gold Crest? Sejauh ini, tampaknya tidak. Namun, pisau meteor itu sedikit berubah bulan itu. Apa yang kau sebut Rie Gotik, elang emas tertingginya didasarkan pada elang emas dari elang emas, dan elang emas dari elang emas sekarang telah berkembang sepenuhnya, dan ada 4 naga. Aku pikir harus ada beberapa kekuatan sporadis dari lambang emas tertinggi di pisau meteor bulan. Jika menyatu, itu memang dapat mengambil kesempatan untuk mengubah bentuk pisau meteor bulan. Mungkin pisau meteor bulan juga dapat berubah. Petik 2. Ketiga pria dan 1 naga berhenti berbicara dan menonton dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, cahaya keemasan mulai memudar.
Xiaoyu meraihnya di udara. Kelak, pisau bulan bergetar, dan segera jatuh ke tangan Xiaoyu. Pada saat ini, semua orang melihat ke pisau bulan lagi, dan itu telah mengalami perubahan yang mengerikan. Ada juga gelombang energi samar yang berpindah dari pisau bulan ke tangan Xiaoyu. Energi ini, yang tidak menyatu dengan semangat juang, melekat pada telapak tangan Xiaoyu, yang membuat Xiaoyu memiliki perasaan yang luar biasa, dan pisau bulan surga dan surga menyatu dengannya kesatuan manusia pisau. Inilah kesatuan manusia pisau yang sesungguhnya. Menggunakan Moonfall-King Knife seperti menggunakan telapak tanganmu sendiri. Tidak ada penghalang seperti itu, seolah-olah Moonfall-King Knife telah menjadi bagian dari tubuhmu. Hal ini saja membuat Xiaoyu merasa sedikit bersemangat. Moon-Eating Sky King Knife dibuat berdasarkan bagian terkeras dari Raja Kayu Surgawi. Itu sendiri agak hijau, tetapi sekarang badan pisau telah menjadi keberadaan seperti logam, memancarkan sentuhan cahaya keemasan, sangat lemah, ini benar-benar berbeda dari bilah emas pedang ajaib. Di permukaan pisau meteorit bulan, ada pola kondor elang emas. Pola ini sangat jelas dan seperti nyata, seperti kondor elang emas yang sebenarnya. Ada lapisan api emas yang sangat lemah di permukaan. Sulit untuk melihatnya tanpa melihat dengan saksama. Itu menempel pada bilahnya, hampir menyelimuti separuh badan pisau. Ada beberapa pola aneh di dekat gagang pisau, dengan pola elang bermata emas, itu terlihat sangat menawan. Perubahan terbesar adalah gagangnya. Gagangnya awalnya berbentuk sangat biasa, tetapi sekarang gagangnya tampak berubah menjadi naga. Kepala naga berada di ekor, wajahnya mengerikan, dan tubuh naga adalah tempat untuk berjabat tangan. Moon Knife tampak lebih cantik. Sebagai pemilik Moon Knife, Xiaoyu secara alami sangat mengenal Moon Knife. Dia tidak hanya melihat tampilannya tetapi juga bagian dalamnya. Berdasarkan perasaannya, dia menyimpulkan bahwa beberapa perubahan kualitatif telah terjadi pada pedang meteor bulan ini. Sihir yang luar biasa. Xiaoyu sudah lama tidak melakukan keterampilan bertarung misterius ini, dan sungguh sedikit emosional bahwa dia melakukannya lagi. Dia teringat pada pisau Roh Kudus yang menemaninya untuk waktu yang lama. Moonfall Knife ditusukkan ke tanah dengan punggung tangan. Tiba-tiba menghindar, Xiaoyu mencoba merasakan dengan hati, dan melihat bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dengan cepat menarik sejumlah besar elemen untuk berkumpul bersama, hanya sekelompok cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Tanah retak, sejumlah besar cahaya pisau berkedip-kedip dan muncul di udara. Ada lebih dari 500 dari mereka, semuanya berbentuk Raja Bulan, dan ada lapisan api emas yang menyala di permukaan. Xiaoyu kemudian mengeluarkan Raja Bulan. Yah, aku melihat bila baja sekop emas ini berkedip dengan cahaya dan dingin, melintasi lengkungan, dan membombardir tanah di kejauhan, dan sebuah lubang besar meledak di sana. Ini bukan hal utama, kuncinya adalah yang emas. Api akan berkumpul bersama untuk membentuk guci emas sejati, menyapu satu sisi, dan semuanya akan terbakar menjadi abu kemanapun ia pergi. Xiaoyu menari mengikuti Raja Bulan lagi. Panggil. Di kejauhan, pisau bulan yang serupa tiba-tiba ditembakkan. Di bawah kendali Xiaoyu, ia menembak maju mundur 3 atau 4 kali sebelum menghilang. Ini adalah versi zombie yang pernah ditingkatkan, yang dapat membunuh secara tak terduga dan tidak terlihat. Mengendalikan pedang puncak bulan lagi sama nyamannya dengan menggunakan lengannya sendiri, Xiaoyu berkata dengan gembira, pedang pemotong bulan saat ini dapat meningkatkan kekuatan tempurku setidaknya 10%. Kalau begitu, sekarang kau dapat bersaing dengan Master 10 tingkat biasa. Bingu tertawa. Xiaoyu juga sangat gembira. Karena semua orang yang datang ke Pulau Malaikat Suci bukanlah yang lemah, dan mereka adalah orang kuat terbaik dari semua kekuatan, sangat sulit atau bahkan tidak realistis untuk menghadapi tantangan bagi satu orang untuk melompati Pulau Malaikat Suci. Karena mungkin untuk mencapai level Xiaoyu, atau lebih tinggi darinya, itu harus dikembangkan secara khusus oleh kekuatan utama. Baik itu pengalaman tempur, keterampilan bertarung teratas, atau peralatan, semuanya luar biasa. Oleh karena itu, peningkatan 10% dalam efektivitas tempur tampaknya kecil, tetapi itu benar-benar mengerikan. Semuanya baik-baik saja, dan mereka siap untuk pergi. Menurut ide Ruyan, dia pertama-tama pergi untuk berkomunikasi dengan Wudong Tian, mengandalkan identitasnya sendiri sebagai tuan sebanyak mungkin, dan menggunakan Wudong Tian untuk menyembunyikan hubungan antara Shen Wucheng dan gadis-gadis Tianyang dan Wing untuk memaksanya berbicara. Beberapa kota Shenwu memiliki rahasia yang lebih besar,
dan kemudian mencari alasan untuk pergi, berpura-pura menjadi Qin Xiao, dan mengendalikan kekuatan laut. Jadi Ruyan pergi lebih dulu. Xiaoyu dan Ruyan mengambil Tyrannosaurus Rex untuk bersiap pergi ke Yaking, Raja Zhou Zhen, untuk bertemu dengan kekuatan kota suci, dan kemudian membahas hal berikutnya, apakah akan berkultivasi dengan damai, atau mengambil kesempatan ke kota Shenwu, Zheng Xiaofang, dan suku malaikat dan suku penghancur hati mengambil tindakan. Sebelum mereka berangkat, beberapa orang tiba. Orang yang dipimpin oleh Xiaoyu juga tahu bahwa itu adalah Liu Long dari keluarga Liu. Orang yang menemani ayah Yan Lingwu, Liu Jie untuk menguji kemampuan Xiaoyu, Wu Dongtian dan Zheng Batian. Liu Long adalah putra bungsu Liu Jie yang berbicara pada saat itu. Dapat dilihat juga bahwa Liu Long juga merupakan seorang guru jenius dalam keluarga Liu. Liu Long sekarang berada di alam tingkat menengah Raja Surgawi. Meskipun baru saja menerobos baru-baru ini, kekuatannya sangat luar biasa. Dia dan Liu Yi dikatakan sebagai yang terkuat di antara generasi baru keluarga Liu. Beberapa orang menemani Liu Long, tetapi mereka semua malu, tetapi ekspresi mereka sangat bersemangat. Beberapa dari mereka, Xiaoyu, juga merasa sedikit akrab, tetapi tidak dapat menyebutkan nama mereka. "Xie Sao," teriak Liu Long. Xiaoyu tertawa, "Bagaimana kamu menemukannya?" Tyrannosaurus Rex menerobos formasi mantra, dan arah naga peri pasti diingat. Secara alami, dia bisa tahu bahwa Xiaoyu ada di sini. Sesuatu terjadi, Liu Long berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyu terkejut dan berkata, "Ada apa?" Liu Long berkata dengan suara yang dalam, "Gadis Yaking mengambil kembali 3 pola dewa. Sesuai permintaanmu, itu untuk saudara Zhou, saudara Shao, dan saudara Bing. Ketiganya juga memenuhi syarat dan semuanya diakui, tetapi Xing Shiyi dan Wang Guoyu tidak melakukannya lagi. Mereka harus memaksa saudara Shao dan saudara Bing untuk menyerahkan para dewa, mengatakan bahwa mereka harus memberikannya, tetapi saudara Zhou telah ditutup karena para dewa. Di alam yang lebih tinggi, selain dia, tidak ada orang lain yang dapat menekan Xing Shiyi dan Wang Guoyu. Sekarang beberapa anggota keluarga Xing dan keluarga Wang berdiri di samping mereka, dan mereka akan segera bertarung. Saudara Shao tidak punya pilihan selain datang. Xie Sao kembali dan menemui beberapa masalah di jalan. Untungnya, beberapa Master Mo dari saudara Luohan diam-diam melindungi dan secara diam-diam membunuh para rawa barat itu. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat mengejar. Dunia Bintang Yi, Wang Guoyu. Kedua nama ini melintas di mata Xiaoyu. Hal yang paling menyebalkan adalah pertikaian internalnya sendiri. Ini jelas merupakan iblis terbesar yang menghancurkan kekuatannya. Khususnya pilihan ketiga dewa itu dibuat oleh Xiaoyu. Mereka benar-benar berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Ini bukan karena kekuatan lemah di belakang Shao Jie dan Bing Ge, atau provokasi terhadap Xiaoyu. Untuk waktu yang lama, Xiaoyu telah seperti pemimpin spiritual bagi orang-orang ini. Jika dia dicurigai diprovokasi, itu pasti akan segera diberantas. Jika tidak, akan ada yang kedua kalinya, dan secara bertahap mungkin dipisahkan dari Jerman. Kembalilah segera. Xiaoyu terbang ke Tyrannosaurus Rex. Kamu juga ikut. Kita tidak. Rao adalah Liu Long dan berpengetahuan luas, dewasa dan stabil, tetapi tampaknya mengendarai Tyrannosaurus Rex, yang juga sedikit gagap. Xiaoyu berkata, "Cepatlah. Kamu harus cepat kembali." Tyrannosaurus menjawab, "Cepatlah." Begitu berbicara, bakat seperti Liu Long dan Luohan gemetar di belakang Tyrannosaurus Rex. Bing Wu dan Xiaoyu berdiri berdampingan. Setelah menanyakan arah dengan jelas, Tyrannosaurus berkibar dan terbang keluar. "Kamu bilang kamu bertemu dengan seorang pria rawa barat di jalan?" Xiaoyu bertanya. "Ya." Liu Long mengerutkan kening. "Aneh." Xiaoyu berkata, "Apa yang aneh?" Liu Long Dao, "Saya hanya berjarak kurang dari 1000 meter dari tempat tinggal sementara kami di kota suci, dan orang-orang rawa barat datang untuk membunuh saya. Masuk akal jika tidak ada yang berani terlibat dalam lingkungan kota suci. Bagaimanapun, kita memiliki orang-orang Mo. Ras pembunuh seperti itu ada, apalagi mengambil inisiatif untuk membunuh saya, seolah-olah saya sudah tahu bahwa saya akan muncul. Apakah kalian tidak pergi bersama pada awalnya?" Xiaoyu bertanya-tanya. "Tidak," kata Luohan. "Sejak saudara Liu pergi, saudara Shao segera memerintahkan saya untuk membawa beberapa orang untuk melindunginya secara rahasia.
Tampaknya saudara Sao tahu bahwa saudara Liu mungkin dalam masalah. Xiao Yu mengerutkan kening. Mendengarkan kedua pria itu, bagaimana perasaannya seolah-olah ada pengkhianat di kota suci. Pengkhianat ini memprovokasi penghinaan. Atau apakah dia melihat bahwa Xing Ziyi dan Wang Guoyu memiliki identitas mereka sendiri? Mereka pasti akan kacau, dan mereka sudah bersiap untuk itu. Namun, kota suci lebih baik dari segalanya. Begitu orang-orang di kota suci itu sendiri sedang berjuang, tidak perlu bagi orang lain untuk menyerang, karena takut itu akan merusak vitalitas mereka, dan itu akan lebih tidak menguntungkan bagi perkembangan mereka. Ngomong-ngomong, Shao Jie tidak membuat pengaturan untuk operasi ini. Apakah keluarga Liu, klan Mo, dan banyak master di ladang salju dan es akan berlatih di rute lain? Mengapa kalian kembali? Xiao Yu teringat berita dari Yaking dan bertanya. Liu Longdao, utusan saudara Shao yang membuat kita kembali, mengatakan bahwa mereka akan berlatih bersama mulai sekarang, dan tidak akan lagi dipisahkan. Secara spesifik tidak jelas, Xiao Yu tidak pernah bertanya lagi. Tyrannosaurus Rex terbang dengan cepat, dan segera mereka mencapai pegunungan yang bergelombang. Di tengah-tengah pegunungan tinggi itu, ada sebuah lembah besar, yang padat dengan lebih dari 100.000 orang. Hampir semua tuan muda kota suci berkumpul bersama. Lokasi pusat adalah sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh lebih dari 100.000 orang. Pada saat ini, Shao Jie, Bing Ge, Delong, Jin Guo, Jin Tang, Yaking, dan yang lainnya semuanya jelek, terutama pantat Yaking Qi yang bergelombang. Satu tangan telah meraih pedang suci super angin ekstrim. Arti pedang untuk membunuh. Di seberang mereka, Xing Ziyi dan Wang Guoyu menuju sekitar 2.000 orang. Kebanyakan dari mereka adalah tuan muda Xing Jia dan Wang Jia. Xing Ziyi, apa yang kamu katakan? Kamu memiliki keberanian untuk memberitahuku lagi. Kamu percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Yaking Yurong memerah dan marah. Xing Ziyi mengangkat kepalanya dan cemberut, baiklah, katakan saja, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke Yaking, jika bukan ayahmu. Pengadilan kematian, menunggu Xing Ziyi untuk berkata, kemarahan Yaking Sheng sudah keluar dari pedangnya. Yaking, yang berada di tengah level Uranus, tidak lagi sebanding dengan Uranus, level Uranus berikutnya, dan serangan kilatnya. Momentum yang kuat dengan niat membunuh yang tragis membuat wajah Xing Ziyi tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berjuang untuk melawan. Kapan? Kedua pedang itu bertabrakan, dan Xing Ziyi segera dirobohkan oleh kekuatan yang kuat. Yaking tidak memberinya kesempatan dan bergegas maju. Angin ekstrim melampaui pedang suci sedikit. Dengan provokatif, dia menginjak dada Xing Ziyi. Pedang suci super angin ekstrim menunjuk ke tenggorokan Xing Ziyi. Apakah kamu percaya aku akan membunuhmu? Yaking berkata dengan dingin. Wajah Xing Ziyi menjadi pucat. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu telah menerobos satu langkah lebih awal. Sudah kubilang, bakatmu memang biasa-biasa saja, tapi itu karena ayahmu tidak tahu malu, dan atas dasar perpecahan, dia mengambil harta karun dari ayahku dan menggunakannya untukmu, sehingga kamu bisa membuat kemajuan pesat, kalau tidak. Hah, apa kamu? Ejek Yaking. Dia dengan dingin menyingkirkan pedang suci super angin ekstrim itu. Sudah kubilang, jangan berpikir kamu adalah kunci yang dibudidayakan oleh keluarga Xing, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Ini adalah kota suci. Tidak, seperti kamu yang tidak tahu malu di rumah. Lain kali, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dia menajamkan pedangnya dan berbalik. Tapi begitu dia mengambil 2 langkah, wajah Xing Ziyi menjadi menyipit, meraih pedang yang tajam itu, dan menikam Yaking dengan ganas, raungan. Tyrannosaurus bergema tepat waktu. Suara seluruh lembah membuat semua orang merasakan tekanan tak terlihat lewat, terutama Xing Ziyi, yang terkena sedikit kekuatan naga yang terkandung dalam Tyrannosaurus Rex. Meskipun itu hanya jejak, tetapi kekuatan Tyrannosaurus Rex terlalu banyak dan jauh lebih kuat daripada Xing Ziyi. Hanya jejak, lalu Xing Ziyi terguncang dari tanah, dan pedang di tangannya terlempar keluar lagi. Pedang itu terbang lebih dari 30 meter jauhnya dan menyemprotkan darah sebelum mendarat. Banyak penguasa kota suci telah melihat ke atas. Xiao Yu berdiri di atas kepala Tyrannosaurus Rex, dengan tangan terlipat ke belakang. Suasana yang mendominasi membuat orang merasakan dorongan untuk menyembah. Terutama tubuh Tyrannosaurus Rex yang perkasa. Liu Long, Luo Han dan yang lainnya telah melompat turun,
mereka tidak berani tinggal di belakang Tyrannosaurus Rex. Xie Zhao kembali, itu Xie Zhao, dan T-Rex, itulah Raja Naga, Raja para Naga. Teriakan-teriakan keterkejutan terus bergema, dan ada lebih dari 100.000 orang yang berbicara, tetapi suaranya sangat keras, dan momentumnya cukup mengerikan, menyebabkan Warcraft di sekitarnya melarikan diri. Xiao Yu mengabaikan orang-orang di bawah, dengan sedikit gerakan, dia jatuh dari langit. Adapun Tyrannosaurus Rex, mereka tidak tertarik untuk tinggal bersama mereka, itu juga sangat sombong, jadi mereka mengepakkan sayap mereka dan jatuh di puncak gunung tinggi di sisi timur. Xiao Yu dan Bingwu mendarat satu demi satu. Para pendukung dari keluarga Han, yang merupakan milik Yulan Ruo, datang satu demi satu, dan mereka juga bergabung lebih awal. Meskipun mereka merasa sedikit canggung, mereka secara khusus diminta oleh Zhou Zhenwang dan tidak dikecualikan. Lalu ada banyak tuan muda di bidang es dan salju. Mereka datang untuk menemui Xiao Yu. Yang lain juga datang untuk menemuinya. Xiao Yu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, ini tenang. Dia maju ke depan, menatap dingin ke arah Xing Xi dengan darah di mulutnya, dan Wang Guoyu dengan ekspresi heran. Shen berkata, apa yang terjadi? Old Xie, kata Shao Jie, biarkan mereka bicara. Xiao Yu melambaikan tangan untuk menghentikan Shao Jie berbicara. Shao Jie menghela nafas ketika dia melihat kulit wajahnya. Dia bisa meyakinkan banyak talenta keluarga Xing dan keluarga Wang untuk menerimanya secara lisan, tetapi mereka berdua rata-rata dan biasa-biasa saja, tetapi bangga, Zhou Zhenwang begitu mereka pergi untuk mundur, mereka mulai membuat masalah, yang juga membuat Shao Jie cukup jijik. Jadi dia berhenti menyela dan melihat Xiao Yu menangani masalah tersebut. Xiao Yu tampak dingin dan menatap Xing Xi dan Wang Guoyu. Pada saat ini, Xing Luyun dan Wang Liangfeng, yang ingin memohon untuk keduanya, sedikit takut untuk berbicara. Mereka merasakan paksaan yang berasal dari tubuh Xiao Yu. Mereka tidak mampu untuk bertanya. Mengambil seteguk air liur kering, Wang Guoyu menjadi tenang dan berkata, Saudara Xie, ada sesuatu yang sangat tidak kami yakini. Saya harap Saudara Xie dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal. Oh, semua orang tidak yakin, biarkan saya melihat siapa yang tidak yakin. Mata Xiao Yu melintas di antara orang-orang di belakang Wang Guoyu. Akibatnya, orang-orang yang awalnya mendukung Wang Guoyu dan Xing Xi sebelumnya sangat pelit sehingga mereka ditatap oleh Xiao Yu, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Wang Guoyu mengumpat tanpa henti dan berkata, Saudara Xi dan aku adalah dua orang jurumudi dari keluarga pendukung terbesar kota suci, keluarga Wang dan keluarga Xing. Bakat dan kekuatan kami juga diakui oleh keluarga kami masing-masing. Dalam hal identitas, status, dan kekuatan kami, menurutku Saudara Xie seharusnya tidak mengatakan bahwa dia harus memberi perhatian khusus. Itu seharusnya adil. Mengapa tiga pola dewa harus memberikan Zhou Zhen, Shao Jie dan Bing Ge tanpa kami? Terima kasih, Saudara Xie, tolong beri kami penjelasan yang masuk akal. Baiklah, aku bisa memberimu penjelasan yang masuk akal, kata Xiao Yu ringan, tetapi sebelum kamu menjelaskan, kamu jawab aku dulu, mengganggu stabilitas kota suci, sungguh kejahatan. Ini, kami juga tidak memilikinya, hanya berpikir, ingin bertanya apa yang terjadi. Kata Wang Guoyu. Xiao Yu menyipitkan mata dan berkata, baiklah, aku akan bertanya padamu. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xing Xi, kamu datang untuk menjawabku. Mengapa Yaking menyerangmu di belakang tanpa malu-malu setelah Yaking melepaskanmu? Dia meninggal, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, setidaknya kalian semua adalah keluarga Xing, setidaknya dia baru saja membunuhmu, apa yang kamu lakukan? Jawab aku. Petik 2. Aku. Xing Xi dikatakan berwajah merah, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia dikalahkan oleh Yaking, yang selalu memandang rendah dirinya, dia merasa sangat terhina, dan dengan marah memukul balok atap, meraung, jangan katakan ini padaku, Xiao Yu, kamu jawab aku dulu, mengapa kamu mengirim pola dewa ke Shao Jie dan Bing Ge? Mereka tidak memiliki identitas dan status, tetapi kami adalah pendukung terbesar dari kota suci, Xingjia dan Wangjia, tetapi kami tidak memiliki bagian, mengapa? Petik 2. Xiao Yu berkata dengan lemah, hanya karena mereka lebih baik dari kalian berdua. Dia kemudian melihat ke sekeliling pada lebih dari 100.000 orang dan berkata dengan lantang, sekarang aku umumkan bahwa pemenang pola dewa berikutnya adalah siapapun yang akan menerobos tingkat atas Raja Surgawi terlebih dahulu, milik siapapun,
terlepas dari status atau kedudukannya. Kamu, Xing Xi dan Wang Guoyu mendengar itu dan tidak bisa menahan amarah. Mereka memang sangat berbakat, tetapi sejak mereka datang ke Pulau Suci Malaikat, dan melihat mereka yang lebih kuat dari mereka, kedua orang ini yang tidak pernah mengalami kemunduran telah sangat terpengaruh, laju kultivasi melambat, dan mereka secara bertahap disingkirkan. Cao, bahkan Xing Jia dan Wang Jia yang tidak sebaik Xing Luyun, Yaking, Wang Liangfeng, Del, telah menyusul mereka, secara bertahap menggantikan status mereka, dan bahkan merangsang mereka untuk menjadi semakin tidak dapat diandalkan dalam kultivasi. Ketergantungan terakhir mereka selalu menjadi pukulan berat bagi kekuatan dan kepercayaan keluarga. Saya katakan dengan jelas, jangan ingat objek kultivasi pertama dari apa yang disebut Xing Jia dan Wang Jia. Anda telah dilampaui. Jika Anda ingin kembali ke masa lalu, maka keluarkan kekuatan Anda. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam, ini kota suci, bukan keluarga Anda. Oke, apakah ini rasa hormat Anda terhadap Xing Jia dan Wang Jia kami? Wang Guoyu berkata dengan marah. Xiao Yu menatapnya, rasa hormat. Rasa hormat harus dimunculkan oleh diri kita sendiri, bukan untuk menjaga kekuatan keluarga di bibirmu. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk Wang Guoyu, dan kamu ingat padaku bahwa kamu tidak dapat mewakili Xing Jia. Dan keluarga Wang, kamu hanya dapat mewakili dirimu sendiri, benar-benar bodoh, tidak melihat apa yang kamu miliki, tidak lebih dari sekadar memikirkan generasi muda terkuat dalam keluarga, tetapi kamu melihat bahwa kamu masih Xing Xi yang terkuat, bahkan tipu daya Yaking tidak dapat mengatasinya. Kamu juga layak menjadi penerus pertama di masa depan Xing Jia. Lihatlah pikiranmu yang sempit dan tak tertahankan, Xing Jia akan mendaftarkanmu sebagai pewaris masa depan. Apa pendapatmu tentang Xing Jia? Adapun Wang Guoyumu, itu bahkan lebih konyol. Masih konyol untuk menghormati rasa hormatmu atau tidak kepada keluarga Wang. Wang Guoyu dan Xing Xi tampak disetrika dan berteriak, oke, karena kamu berkata begitu, maka kita pergi. Aku tidak percaya bahwa kita dapat berdiri lagi karena kemampuan kita. Dia berteriak keras, semua orang Xing Jia dan Wang Jia dengarkan, kita tinggalkan kota suci bersama-sama, dan biarkan Xiao Yu yang sok suci ini melihat kekuatan Xing Jia dan Wang Jia kita, dua anak baik kita, ikuti aku. Keduanya berbalik dengan marah dan pergi. Mereka berjalan dengan langkah lebar, orang-orang berpencar untuk membuat jalan, tetapi mereka mengambil dua langkah dan melihat orang-orang di sekitar mereka menatap mereka dengan ejekan. Keduanya menoleh ke belakang, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi lebih buruk. Ternyata kurang dari 100 orang yang datang bersama mereka, dan ada lebih dari 20.000 anak-anak dari generasi muda keluarga Xing Jia dan Wang Jia, bahkan tidak 1% pun. Wang Guoyu tiba-tiba melihat kembali ke ribuan orang yang telah mendukungnya sebelumnya, meraung, apakah kalian semua jahat? Xiao Yu memperlakukan kita seperti ini, tetapi dia masih harus tinggal. Yah, kaulah yang membuatmu jahat. Wang Liangfeng tidak tahan lagi. Wang Guoyu, tidakkah kau pikir itu memalukan? Dalam keluarga, kau pikir ayahmu memiliki dukungan, jadi kau hanya ingin semua orang mengelilingimu. Berbaliklah, kau tidak melihat tempat apa ini. Ini adalah kota suci. Kualifikasi apa yang kau miliki atas nama keluarga Wang? Oke. Kalian semua keluar, oke, mari kita jalan-jalan dan lihat. Wang Guoyu pergi dengan marah bersama lebih dari 100 orang. Melihat mereka pergi, mata Xiao Yu dipenuhi dengan rasa dingin bagi Xiao Yu, Xing Xi dan Wang Guoyu adalah bahaya tersembunyi terbesar. Cara terbaik untuk menghadapi bahaya tersembunyi seperti itu adalah dengan melenyapkan mereka. Jadi dia membunuh mereka. Pencuri memetik bunga. Yaking menatap Xiao Yu dengan tatapan memohon. Xiao Yu tidak tergerak. Terkadang, hatinya memang kejam, dan karakternya adalah menyelesaikan bahaya tersembunyi sepenuhnya. Lao Xie, tetapi kamu tidak bisa membunuh mereka. Kalau begitu, itu akan sangat buruk bagi kita. Shao Jie juga berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Bagaimana mengatakannya? Xiao Yu bertanya balik. Shao Jie berkata, saya telah mempelajari situasi Xing Jia dan Wang Jia dari Xing Luyun dan Wang Liangfeng. Kedua keluarga mereka jauh dari harmonis seperti yang kita duga sebelumnya, dan kontradiksi internal sangat besar, terutama dari Xing Xi dan Wang Guoyu. Ayah mereka dulu berebut kekuasaan dengan dua pemimpin klan modern, dan masing-masing memiliki kekuatan besar dalam keluarga.
Dapat dikatakan bahwa mereka dapat menduduki hampir sepertiga dari kekuatan dua keluarga besar. Bahkan sekarang mereka mengancam kemampuan status patriark kontemporer, begitu kita membunuh mereka, pasti akan menyebabkan pertikaian internal antara dua keluarga besar, yang akan memengaruhi situasi keseluruhan kota suci. Xiaoyu benar-benar belum banyak mendengar tentang ini. Dia melihat kehancuran keluarga Han karena konflik internal, dan melihat situasi keluarga Wu internal di kota Shenwu, seperti menjadi seorang penatua, tidak didorong oleh kekuatan atau pikiran, tetapi didorong oleh para pendukungnya, seolah-olah dia dipenggal. Tetua Wu Doukun, yang membunuh keluarga Wu, berada tepat di peringkat Uranus, tetapi dia tidak menonjol di peringkat Uranus, dan dia belum menguasai beberapa keterampilan bertarung top yang sebenarnya bahkan dalam keterampilan bertarung. Alasannya adalah karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Itu karena bakatnya dalam keterampilan bertarung terlalu buruk, jadi tidak sulit bagi master tingkat raja seperti itu untuk dibunuh oleh master yang menguasai keterampilan bertarung top raja-raja. Jelas bahwa kemampuannya untuk menjadi tetua bela diri jelas kekuatan di belakangnya mendukungnya. Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa kompleks dalam keluarga besar itu rumit. Bukankah keluarga Zheng sama? Bukan hal yang aneh bagi Xingjia dan Wang Jia untuk memiliki kontradiksi seperti itu. Berurusan dengan hal semacam ini benar-benar perjuangan. Jika seseorang tidak menanganinya dengan baik atau digunakan oleh orang lain, itu dapat membuat keluarga Bintang dan keluarga Wang bergolak, dan konflik mereka akan menginspirasi, yang pasti akan sangat mempengaruhi kota suci. Meskipun kota itu telah mengintegrasikan banyak kekuatan, secara umum, Xingjia dan Wang Jia masih menempati hampir 40% dari kekuatan mereka. Mereka melemah dan menginternalisasi, dan situasi di kota suci pasti akan menjadi lebih buruk. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, menurutmu mana yang lebih baik? Cara terbaik adalah membiarkan mereka keluar dan berkeliaran, tetapi diam-diam mengawasi para pembunuhmu. Kata Shao Jie, apakah kamu menemukan sesuatu? Xiaoyu bertanya. Shao Jie berkata, itu sedikit penemuan, dan ternyata Liu Long juga membuktikannya. Kami memang memiliki pengkhianat yang dimasukkan oleh musuh, dan kemudian kamu memikirkannya secara bergantian, dan bahkan kamu berani saling berhadapan. Mengapa Lao Zhou bisa menekan mereka sebelumnya? Jelas bukan karena prestise Lao Zhou lebih tinggi, tetapi mereka tidak terdorong atau tidak menerima dukungan. Singkatnya, 100.000 penguasa kota suci tidak bersama kita, pasti ada beberapa dan pasti ada bayangan Shen Wucheng dan Zheng Xiaofang di belakang mereka, seolah-olah mereka juga memiliki beberapa dari kita di dalamnya. Tetapi Xing Xi dan Wang Guoyu memberi mereka kesempatan. Petik 2. Xiaoyu berkata dengan dingin, dalam analisis terakhir, itu masih sebuah kalimat. Kedua orang ini terlalu serakah, dan mereka serakah di luar kemampuan mereka, sialan. Ini juga merupakan kekurangan terbesar dari orang-orang dari keluarga besar di zaman dahulu. Mereka telah lama mengembangkan sikap tinggi hati dan meremehkan karakter orang lain. Ini terbentuk dengan cara yang halus, tetapi sekarang mereka melakukannya untuk kebaikan bersama, dan mereka tidak mengalami masalah besar apapun. Rasa frustrasi tidak muncul. Shao Jie berkata dengan ekspresi serius, kita harus mengambil kesempatan untuk menenangkan ini, dan bagi mereka dari keluarga besar kuno, mereka yang memiliki perasaan superior dapat mengubah kepribadian mereka sebanyak mungkin. Cacat, atau krisis yang tidak dapat kita tanggung sangat mungkin akan meletus. Petik 2. Setelah analisis Shao Jie, Xiaoyu benar-benar menyadari keseriusan masalah tersebut. Dia juga memiliki banyak kontak dengan orang-orang dari keluarga kuno. Dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki rasa superioritas yang unik, seolah-olah dari keluarga besar zaman dahulu, mereka sama baiknya dengan pria, bahkan Yaking tidak terkecuali, tetapi dia relatif lembut. Ada yang tidak beres, Ziyan termasuk dalam kondisi pikiran yang diasah sendiri di kota kecil selama 10 tahun sebelum dia menyingkirkan masalah semacam ini. Jika Yulan sangat jelas pada awalnya, baru setelah keluarga Han musnah dia perlahan-lahan kehilangan rasa superioritasnya. Rasa superioritas ini biasanya bukan masalah besar, tetapi begitu mencapai momen kritis atau ketika keuntungan dibagikan, kerugiannya akan terungkap. Ini memang masalah besar, kata Xiaoyu. Beruntung bagi kota suci, Putri Mengyao sudah mulai berurusan dengan hadiah jasa dan menghancurkan konfigurasi. Orang-orang yang bukan lagi keluarga tetap bersama dan menyebar sejauh mungkin, sehingga mereka menyadari bahwa mereka tidak selalu bergantung pada keluarga.
Masih ada beberapa kekuatan dan prestasi. Dalam hal ini, kota Shenwu dan Zheng Xiao belum menyadari bahwa begitu mereka pecah, mungkin saat yang tepat bagi kita untuk menyerang mereka, dan ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menghancurkan mereka secara internal. Shao Jie berkata, tetapi premisnya adalah bahwa mari kita lakukan pekerjaan kita sendiri dalam hal ini terlebih dahulu. Petik 2. Ketika Xiao Yu melihat Shao Jie berbicara dan berbicara, dia tahu bahwa dia pasti banyak berpikir dalam hal ini. Harus ada cara untuk melakukannya, dan dia tertawa, katakan, bagaimana rencanamu? Shao Jie berkata, saya punya rencana seperti itu. Raja Badak bersudut 1 tahu lokasi Lembah Naga, salah satu dari 2 pulau suci di Pulau Suci Malaikat. Medan Lembah Naga dibagi menurut kekuatannya. Semakin tinggi, semakin dekat dengan langit dan bumi. Titik pusat kita, maka kita memiliki lebih dari 100.000 orang yang dibagi dengan cara ini, dan mulai memberitahu mereka dengan jelas bahwa di kota suci, itu tidak bergantung pada kekuatan keluarga, seperti distribusi pola ilahi. Ini tidak berguna sekali atau 2 kali, tetapi lebih sering. Mereka dapat mengubah beberapa kebiasaan berpikir mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka tinggi dan kontribusinya besar, maka mereka akan mendapatkan lebih banyak. Petik 2. Kamu bisa melakukan ini. Xiao Yu mengangguk. Apa yang terjadi dengan Lembah Naga, yang dikenal oleh Raja Badak bersudut 1? Tampaknya Tyrannosaurus tidak begitu jelas. Menurutnya, ketika Pulau Suci Malaikat berhadapan dengan naga dan malaikat di masa lalu, tempat yang mereka tempati masing-masing, setelah kematian mereka mengumpulkan kekuatan dunia dan jiwa naga yang tak terbatas pada saat itu. Setelah bertahun-tahun mengendap, mereka membentuk 2 tempat. Dalam budidaya tempat-tempat suci, konsentrasi langit dan bumi jauh lebih kuat daripada tempat kita sekarang, dan sangat besar, yang dapat menampung ratusan ribu orang. Tidak masalah untuk mengatakan bahwa Raja Badak bersudut 1 mengatakan bahwa itu disebut Lembah Naga, yang merupakan tempat berkumpulnya para naga. Sebuah tempat yang disebut Gunung Surga adalah tempat para malaikat berkumpul. Ketika Shao Jie berbicara, dia menekan lencana pemanggilan, dan Badak bercula 1 melesat keluar. Xiao Yu menatap Shao Jie, dan berkata sambil tersenyum, bahkan mengambil inisiatif untuk mengakui Anda sebagai tuan. Shao Jie tersenyum, dan sangat gembira karenanya. Bawa kami ke Longgu, kata Shao Jie. Badak bercula 1, Wang Changyin, memimpin. Lebih dari 100.000 tuan muda dari kota suci terbang ke langit dan memindahkan posisi mereka. Pemandangannya sangat luar biasa, dan seluruh Warcraft lari terbirit-birit dan panik. Tindakan mereka tentu saja menarik perhatian orang lain. Bagaimana Tyrannosaurus Rex meraung di udara, melarikan diri dengan putus asa, membuat segalanya kembali damai. Xiao Yu berdiri di atas kepala Tyrannosaurus Rex, yang luar biasa dan mengesankan. Bingwu berdiri di atas kepala naga peri, dengan postur yang dingin dan heroik, dan seorang pahlawan wanita. Kedua pria dan 2 naga itu seperti musuh dan saudara, yang membuat orang benar-benar iri. Yaking melihat air asam di hatinya. Ada juga naga suci, dia berada di sisi kiri Xiao Yu dan berlari berdampingan dengan mereka. Ini adalah perhatian Shao Jie. Tujuannya hanya untuk meningkatkan kohesi. Apa yang disebut kohesi, dalam analisis terakhir, adalah masalah bagi para pemimpin spiritual. Semakin kuat dan kuat orang yang mereka percayai, semakin mereka mendukung, semakin mereka dapat mengembangkan gagasan untuk memberi mereka dukungan penuh, dan semakin mereka percaya pada diri mereka sendiri. Di masa depan, ini akan menyebabkan mereka secara tidak sadar mengenali kolektif ini, dan kemudian melepaskan beberapa hal buruk mereka sendiri yang tidak kondusif bagi solidaritas. 5 hari kemudian, di bawah bimbingan Raja Badak bercula 1, mereka akhirnya menginjakkan kaki di Lembah Naga. Ada klan naga khusus di luar Lembah Naga. Ini adalah komposisi alami, seperti kematian klan naga dan jiwa klan naga akan berkumpul di sini. Larangan ini mencakup ilusi dan pertahanan yang sangat menakutkan. Raja Badak bercula 1 tidak memiliki kemampuan untuk membukanya, tetapi di mata Tyrannosaurus Rex, itu seperti mainan. Itu hanya melepaskan cita rasa uniknya sendiri dari Kaisar Naga, dan batasannya terbuka dengan sendirinya. Jadi Longgu muncul di dalam. Hasilnya, lebih dari 100.000 orang bersorak kegirangan aliran sungainya subur, dengan bunga-bunga dan tanaman hijau yang rimbun, pohon-pohon yang menjulang tinggi, bukit-bukit yang terhubung, dan kabut tipis di tengahnya, memancarkan napas yang cerdas. Air,
bunga, rumput semuanya adalah napas yang menggembirakan, tetapi karena mereka terkondensasi dari vitalitas surga dan bumi, mengatakan bahwa mereka nyata, tetapi mereka sangat tidak nyata. Bernapas dengan napas dapat membuat seluruh tubuh terasa nyaman, dan kekuatannya sedikit meningkat. Kabut adalah konsentrasi vitalitas hari itu. Tempat yang bagus. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri. Bingu tertawa, kultivasi di tempat seperti itu mungkin membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk menjadi Raja Surgawi. Saya sedikit bersemangat, bahkan Xiaoyu juga bersemangat. Dia dapat dikatakan telah membuat 2 langkah besar di tingkat atas level Raja Surgawi. Jika dia dapat berkultivasi di sini, dia benar-benar berharap untuk membuat terobosan. Dia mengatakan bahwa sebelum Pulau Suci Malaikat ditutup, dia harus menjadi Raja 10. Memasuki alam ini, Xiaoyu hanya tahu kesulitan menjadi Raja ke-10. Sungguh sulit untuk memahami mengapa Hoshino bersemangat ketika dia melihat peta gunung bersalju milik Ye Chaofeng saat itu, tetapi masih sangat mungkin untuk mencapai level teratas Raja ke-10. Namun, jika dia dapat mengandalkan Longgu untuk mempercepat kenaikannya ke alam ini, dia masih memiliki harapan. Dalam menghadapi perlawanan kuat Maria terhadap kecepatan kultivasinya sendiri, dia masih dapat mempertahankan keunggulan, maka dia memiliki kemungkinan besar untuk membiarkan Maria ide itu benar-benar hilang. Diam, Xiaoyu mengangkat tangannya. Suaranya tidak keras, tetapi lebih dari 100.000 orang menutup mulut mereka untuk pertama kalinya. Semua orang dengan senang hati memandang Xiaoyu, yang berdiri dengan bangga di atas kepala Tyrannosaurus Rex. Pada saat ini, mereka semua memiliki gagasan bahwa mengikuti Xiaoyu pasti akan berhasil. Kalian semua, tempat ini adalah lembah naga, dan juga merupakan salah satu dari 2 tempat suci bagi Pulau Suci Malaikat. Hanya kita yang bisa memasuki kultivasi. Kultivasi di tempat suci ini selama 1 hari setara dengan 2 hingga 10 hari kultivasi eksternal. Kekuatan langit dan bumi juga memiliki kekuatannya. Xiaoyu berkata dengan suara lantang, dan kami memiliki lebih dari 100.000 orang, dan masing-masing dari kami ditugaskan ke lokasi latihan yang baik. Itu jelas tidak mungkin, jadi bagilah sesuai dengan kekuatan masing-masing orang, terlepas dari mana Anda berasal, keluarga apa, ras apa. Saya hanya meminta Anda untuk mendistribusikan kekuatan Anda. Jika Anda menerobos, Anda akan secara otomatis bergerak maju untuk memasuki tempat kultivasi yang lebih baik. Jadi setelah Anda masuk, Anda harus bekerja keras. Jika Anda berada di tempat suci, kultivasi semacam ini, jika Anda tidak dapat menerobos, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda cukup menemukan sepotong tahu dan memukulnya. Petik 2. Haha, penonton tertawa. Xiaoyu melihat sekeliling, saya harap saat kita pergi, kalian semua setidaknya akan menjadi suci. Pada saat itu, saat kita keluar dari Pulau Suci para malaikat, daratan Kiau seharusnya menjadi tuan kita, bukan para tetua kita. Biarkan mereka beristirahat di rumah. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Sudah, aku tidak mendengarnya, kan? Sudah, raungan mendesis abis, awan Jiuxiao yang bergetar menghilang, dan momentum tinggi memenuhi dunia. Dengan lambaian besar Xiaoyu, semua orang memasuki Longgu. Setelah lebih dari 100.000 orang masuk, T-Rex kembali menutup larangan. Larangan ini, bahkan Kaisar Kuasi Tempur Umum, sulit dibuka, jadi cukup aman untuk tinggal di sini. Selama kamu fokus pada kerja keras, ranah peningkatan hampir dipaku. Dengan cara ini, akan ada situasi di mana para penguasa kota suci dipromosikan secara kolektif, dan orang-orang berbakat itu juga dapat menonjol dari kerumunan. Longgu menempati area yang sangat luas. Dengan Xiaoyu yang mengamati dari ketinggian, tidak akan menjadi masalah untuk menampung 1 juta orang. Di antara mereka, ada tempat di mana vitalitas langit dan bumi sangat kuat. Kekayaan semacam itu tidak dapat dijelaskan. Jika Pulau Malaikat umumnya 10 kali lebih kuat dari dunia luar, maka vitalitas langit dan bumi di sini 10 kali lebih kuat dari Pulau Surgawi. Jika Anda berlatih di tempat seperti itu, Anda mungkin tidak ingin meningkatkan diri. Kekuatannya sangat sulit. Ini adalah altar naga suci di lembah naga. Setelah kematian 10 naga teratas, jiwa tersebar di berbagai tempat, dan sebagian dari mereka terkonsentrasi di sini, yang membuat langit dan bumi di tempat ini luar biasa. Tetapi lokasinya tidak besar, dan dapat menampung ratusan orang untuk berlatih bersama. Jadi Xiaoyu membiarkan semua master di atas level menengah level Uranus dipromosikan untuk berlatih di sini,
berharap bahwa mereka dapat memasuki level atas level Uranus dalam waktu dekat. Jika orang-orang ini dapat memasuki level atas kelas Raja Surgawi secara keseluruhan, Xiao Yu akan berani memimpin mereka untuk menyapu para master kota Shenwu dan Zheng Xiao. Lagi pula, dalam posisi saat ini, hanya ada beberapa master tingkat tinggi di level Uranus, dan hanya ada beberapa pihak, dan bahkan beberapa dari mereka telah mencapai kekuatan mereka, tetapi kekuatan bertarung mungkin tidak dapat bertarung melawan para master tingkat menengah di level Uranus, seperti kota Shenwu yang asli. Wu Yuanfang Median bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari wilayahnya, seperti Wu Feng, tetapi jika keduanya bertarung dengan keras, Wu Feng sama sekali bukan lawan Wu Yuanfang. Pertarungan tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga pengalaman, keterampilan tempur, dan penggunaan lingkungan. Pengaturan orang lain diatur oleh Shao Jie sendiri. Yang dimaksud Xiao Yu adalah melatih Shao Jie menjadi manajer sejati generasi muda kota suci. Lagi pula, dia dan Zhou Zhenwang, Yan Lingwu, dan Ais dan punya banyak bakat. Tugas mereka yang lebih besar adalah berkonsentrasi pada kultivasi. Dengan tingkat dampak yang lebih tinggi, Shao Jie dapat meyakinkan publik terlepas dari pikiran dan kekuatannya. Setelah menangani ini, Xiao Yu juga mulai berkultivasi. Adapun Tyrannosaurus Rex dan Fiery Dragon, mereka semua punya tempat sendiri untuk berkultivasi. Di sini adalah lembah naga, secara relatif, bagi mereka, lebih cocok untuk berkultivasi. Singkirkan pikiran-pikiran yang tidak penting dan bekerja keras. Kultivasi juga telah berkembang pesat, sehingga seluruh Longgu telah memasuki periode kultivasi yang gila. Hanya sedikit orang yang mau melepaskan kesempatan kultivasi ini. Kecuali makan dan minum lazar, bahkan tidur pun berkurang dengan cepat. Lagi pula, kultivasi itu tinggi. Tidur terkadang bisa digantikan dengan kultivasi, dan itu bisa lebih spiritual. Dengan melakukan itu, puluhan orang membuat terobosan hampir setiap hari. Hasilnya, beberapa orang bergerak maju dan memasuki tempat yang lebih cocok untuk kultivasi. Yang lain iri dengan rasa iri, dan mengabdikan diri mereka untuk bekerja keras, menciptakan suasana yang sangat. Dalam sekejap, 20 hari berlalu. Xiao Yu juga terbangun dari latihan yang panjang. Panggilan, dengan napas, Xiao Yu sedikit terangkat. Dia merasa bahwa dia memiliki tingkat peningkatan tertentu. Perasaan keseluruhannya seolah-olah dia memiliki perasaan menerobos batas. Mungkin jika Anda berlatih untuk waktu yang lama, Anda benar-benar dapat menerobos. Xiao Yu pernah merasakan kesulitan berlatih di tingkat atas kelas Raja Surgawi, tetapi dia tidak memiliki banyak harapan pada awalnya, tetapi sekarang dia memiliki harapan, dan bergegas ke kelas 10 Raja dengan semangat energi. Dia melihat sekeliling. Saya tidak tahu kapan Zhou Zhen juga muncul di sini. Dia masih tingkat atas level Uranus. Yang lain, seperti Bing Ge dan Liu Long, bahkan telah mencapai batas level Uranus. Yang mengecewakan Xiao Yu adalah Yan Lingwu masih belum muncul. Menurut Shao Jie, setelah pertarungan pertama Yan Lingwu dengan Lehman, meskipun dia terluka, dia terlihat sangat bersemangat dan tampaknya memiliki pencerahan. Setelah menyelesaikannya, dia menghilang sejak awal. Sejak saat itu tanpa berita, tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Yan Lingwu. Zhang Shen berdiri. Xiao Yu mengawasi bagian dalam Longgu. Lebih dari 100.000 orang mengabdikan diri untuk bekerja keras. Pemandangannya cukup besar, dan pertumbuhan semangat juang masing-masing individu juga sedikit jelas. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat fluktuasi vitalitas langit dan bumi, dan semakin padat vitalitas langit dan bumi itu sendiri. Setelah kombinasi ini, ada tanda-tanda tetesan air hujan. Ini adalah pemandangan aneh yang dikelilingi oleh awan dan kabut di kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup awan, tetapi awan itu membeku lagi. Dan berdiri di daerah tempat Xiao Yu berada, karena itu adalah tempat terkuat untuk kultivasi Longgu, udaranya lebih segar dan vitalitas dunia lebih padat. Dari waktu ke waktu, Anda akan menemukan bahwa tetesan embun muncul di pakaian, yang juga merupakan vitalitas dunia. Bekukan, tarik napas dalam-dalam, dan itu akan berubah menjadi udara. Xiao Yu melihatnya dengan tenang, dan sebuah gambar muncul kembali di benaknya. Pada saat itu, 3 pola dewa lahir. Di lubang yang dalam itu, Xiao Yu menjalani perburuan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, ia memiliki beberapa pemahaman tentang angin dan hujan yang paling indah seperti hujan, tetapi ia tidak tahu apa-apa.
Sekarang pemandangan ini menyatu dengan gambar aslinya. Sublimasi tak terbatas Xiaoyu. Semacam pencerahan merayap ke dalam hatiku, dan misteri hujan dan angin seakan berada dalam pemandangan indah di hadapanku ini. Xiaoyu menyatu ke dalamnya secara fisik dan mental, dan menyadari dengan sepenuh hati. Keagungan gelombang sutra, awan berkabut mengalir, sedikit embun menggantung, tubuh dan pikiran Xiaoyu menyatu ke dalamnya. Tidak seperti harmoni asli antara manusia dan surga, tetapi tampak seperti penyatuan sejati. Dia adalah gelombang agung, awan dan kabut mengalir, dan embun menggantung. Naik turunnya pasang surut juga terus berkelebat di hatiku. Lambat laun, sosok Xiaoyu menjadi kabur dan sangat tidak nyata. Pada saat ini, semua orang menderita, dan tidak seorang pun melihat perubahan Xiaoyu. Pemahamannya sepenuh hati seperti hujan, dan dia masih memahami makna mendasarnya. Oh, Xiaoyu, yang tenggelam di dalamnya, berubah menjadi asap biru dan meleleh menjadi angin sepoi-sepoi. Dia tampaknya benar-benar mengubah dirinya menjadi gumpalan asap, tanpa jejak beban di tubuhnya, dan angin sepoi-sepoi dapat mengubahnya. Angin bertiup ke atas dan ke bawah, dan dia juga menyatu dengan awan, dan saat awan menyebar, tubuhnya juga berkumpul dan terlepas. Itu adalah perasaan ajaib, dan inilah arti sebenarnya dari hujan dan angin. Dengan sedikit gerakan tubuh Xiaoyu, orang-orang menghilang. Geser, angin sepoi-sepoi di udara masih ada, tetapi tubuh Xiaoyu seperti teleportasi. Ia muncul dari waktu ke waktu ke segala arah, dari timur ke barat, utara dan selatan, dan dapat dikatakan bahwa ia cepat dan ringan hingga batasnya. Dalam hal keterampilan tubuh, ada banyak kata cepat, dan tidak lambat, tetapi tidak banyak kata-kata ringan yang benar-benar memahami artinya. Yang disebut ringan mengacu pada lintasan aliran udara yang tidak menyebabkan fluktuasi dalam penerbangan dan tingkat suara. Lagi pula, jika momentum yang diinduksi besar, ia dapat dengan mudah ditangkap oleh manusia. Bahkan jika ia seperti listrik, ia telah mencapai batasnya dalam hal kecepatan bicara, tetapi ia masih memiliki kekurangan. Yaitu bahwa selama penerbangan, langit dan bumi bergejolak, yang memudahkan manusia untuk menangkap lintasan penerbangan. Secara maksimal, itu seperti asap masakan, nyata tetapi sunyi. Sedangkan untuk hujan dan angin, itu adalah perpaduan sempurna dari karakteristik kedua keterampilan tubuh. Begitu ditampilkan, itu seperti teleportasi kekuatan supernatural tertinggi yang legendaris, sulit dilihat, tidak dapat mendengar suaranya, dan itu sangat misterius. Merasa seperti hujan dan angin, Xiaoyu berkibar di lembah naga, menjulang, sangat tidak nyata, dan dia berhenti untuk waktu yang lama. Jatuh, berdiri di atas batu. Berdiri dengan tenang, mata sedikit terpejam, dan terbenam di dalamnya. Di sekelilingnya dengan tenang, hanya ada suara napas yang samar, semua orang berlatih, pikiran Xiaoyu meluas tanpa batas, dan dia ingin membawa seluruh Longgo ke dalam hatinya. Tersentak, di tempat yang tenang ini, sekitar 10 meter dari Xiaoyu, setetes embun jatuh di kelopak merah muda bunga kecil, segar dan manis. Xiaoyu membuka matanya tiba-tiba, matanya menangkap tetesan embun, dan orang-orang bergerak. Dengan sedikit getaran, Xiaoyu menghilang di tempat dan muncul kembali. Dia sudah mencapai puncak bunga kecil itu. Dia melompati jarak 10 meter, tanpa sedikit pun gelombang udara, tanpa angin sepoi-sepoi, dan tanpa sosok Xiaoyu yang berkelebat, karena teleportasi itu biasa saja. Melompat ke depan, Xiaoyu menginjak embun yang mengalir dengan lembut. Oh, tetesan embun itu sedikit cekung, tetapi tidak dipatahkan oleh Xiaoyu. Sebaliknya, Xiaoyu seperti asap sungguhan, atau awan kabut, tanpa beban. Tetesan embun itu cekung, dan kekuatan pantulan yang dapat diabaikan pun dihasilkan. Dia melontarkannya. Ini adalah pantulan sungguhan, Xiaoyu tidak menggunakan semangat juangnya sendiri. Begitu dia bergerak, dia menghilang lagi. Ketika dia muncul, dia sudah berdiri di atas cabang pohon yang menjulang tinggi, yang hanya setipis jari kelingking manusia. Xiaoyu menginjaknya, tetapi cabang itu tidak bergoyang, seolah-olah dia adalah Hong Mao. Berhasil, Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri, dan sekarang dia akhirnya merasa bahwa dia telah sepenuhnya menyadari misteri dari 3 teknik pertarungan fisik dan mental. Arti sebenarnya dari keterampilan bertarung tubuh. Pemahaman Chu Fengtian Wang Cutian Kuang tentang keterampilan pertarungan tubuh ini benar-benar misterius. Dengan angin dan hujan ini,
seharusnya tidak menjadi masalah yang sulit untuk bertarung melawan 10 raja. Xiao Yu yakin akan hal ini. Jika itu adalah Master 10 tingkat yang secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan bantuan kekuatan luar, Xiao Yu akan dapat mengalahkan mereka bahkan ketika dia baru saja menerobos dan memasuki level atas level Uranus. Itu mengerikan. Itu bukan untuk mengatakan kekalahan, tetapi untuk mengandalkan badai mental, untuk dapat bertahan dalam beberapa trik. Sejauh ini, badai mentalnya jelas tidak mungkin digunakan sebelum mencapai level raja, yang menyebabkannya dalam menghadapi 10 raja, tidak ada kartu hall untuk dibicarakan. Sekarang latihan seperti hujan ini telah berhasil, dia akan sekali lagi memiliki kartu as. Hujan dan angin, dan keterampilan tubuh misterius, dapat membuat Xiao Yu menantang Master 10 Raja yang sebenarnya. Dia bahkan sekarang ingin menemukan Master 10 Raja untuk bersaing. Xiao Yu berdiri di dahan dan melihat ke kejauhan. Tidak pernah ada kedamaian di hatinya. Tubuh dan pikiran damai, dan jiwa disublimasikan. Dia merasakan panas hangat dari sedikit misteri di hati, dan merasakan sedikit cinta. Selama transformasi Tyrannosaurus Rex, ketika Xiao Yu menghadapi krisis, ciuman Ruyan dan kalimat, "Aku menunggumu," membuat Xiao Yu tak terlupakan. Cinta murni menginfeksi hatinya dan membuatnya merasa di hati cinta Ruyan juga meningkat. Dia ingin memeluk Ruyan dan merasakan cinta dari Ruyan. Dorongan ini berasal dari roh misterius, tetapi juga dari lubuk hatinya. Xiao Yu merentangkan tangannya di dadanya, dan sedikit pikiran muncul di benaknya. Mungkin Ruyan harus datang ke sini untuk berlatih. Dengan Jiulong Sol dan Xuan Ling, jika dia berkultivasi di sini, kenaikannya seharusnya lebih cepat. Dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan bahwa roh misterius itu melompat. Xiao Yu mengangkat alisnya, dan dia merasa bahwa roh misterius itu tidak membawa perasaan Ruyan di dekatnya, tetapi dengan sedikit kecemasan, kekhawatiran, dan sedikit kegugupan. Bagaimana ini terjadi? Xiao Yu bergumam dalam hatinya. Apakah Ruyan dalam masalah? Bersama-sama, Xiao Yu merasakan gelombang aneh dari Xuan Ling, dan itu mengalir ke dalam pikirannya, berubah menjadi rasa krisis. Benar saja, ada krisis. Hati Xiao Yu bergetar. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi peran roh misterius, dan tidak ada yang salah dengan itu. Disimpulkan dari waktu ke waktu bahwa Ruyan seharusnya menggantikan Qin Xiao dan menggantikan kekuatan wilayah laut. Jika dia mengalami krisis, akan ada itu mungkin terungkap dan bahkan menempatkan Ruyan ke dalam krisis besar. Tidak, kamu harus pergi. Bahkan ketika Xiao Yu melompat ke langit, dia berdiri di ketinggian dan melihat sekeliling. Semua orang berlatih. Beberapa bahkan mencapai saat-saat penting dalam latihan, seperti Shao Jie, Bing Ge, Yaking, dan lainnya. Adapun Tyrannosaurus dan Fiery Dragon, mereka tahu di mana mereka bersembunyi. Xiao Yu tidak menemukan mereka. Dia merasa bahwa rasa krisis dari roh misterius itu semakin kuat, dan dia tidak bisa mengendalikannya, jadi dia bergegas pergi, meninggalkan lembah naga sesuai dengan perasaan ditarik oleh roh misterius itu. Xuan Ling diarahkan ke utara lembah naga. Xiao Yu berkembang secepat aurora yang sama, mencapai batasnya. Dia tidak melemparkan angin dan hujan seperti itu, dan keterampilan bertarung tubuhnya sekarang menjadi andalannya. Tidak hanya mudah dilemparkan, mudah diekspos, dan mahal untuk dilemparkan, dan itu adalah yang paling tidak cocok untuk terburu-buru. Itu hanya cocok untuk melawan musuh. Sepanjang jalan, Xiao Yu secara bertahap merasakan getaran roh misterius Ruyan. Dia bahkan bisa merasakan suasana hati Ruyan yang tegang, khawatir, dan bahkan sedikit panik melalui Xuan Ling, yang membuat Xiao Yu semakin cemas. Apa bahaya yang membuat keinginan spiritual berubah menjadi panik? Setidaknya bukan kematian. Menghadapi kematian dengan kondisi pikiran Ruyan, dia mampu menenangkan diri dan merebut kehidupan sebelum kematian, tetapi dia panik. Xiao Yu lebih cepat. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Yu melambung ribuan mil di sepanjang jalan dan akhirnya melihat Ruyan. Saya melihat Ruyan memegang pedang super sakral dari suku Tianyang, bertarung melawan Sui Jiao, Qin Yuer, Fang Han, dan lebih dari selusin master lainnya. Di antara mereka, ada 4 Warcraft, yang semuanya berada di tingkat atas kelas Raja Surgawi. Di antara mereka, ukiran emas berwarna emas sebenarnya adalah terobosan Raja teratas segera, yang berarti bahwa ukiran emas berwarna emas ini telah memasuki tingkat 10 Raja dengan 1 kaki. Situasi ini membuat Xiao Yu mengerutkan kening.
Bukannya Ruyan berbahaya, tetapi Sue Jiao dan yang lainnya benar-benar menggunakan begitu banyak kekuatan untuk mengepung Ruyan. Mengapa? Bahkan jika Ruyan terekspos, kekuatannya tampaknya jauh dari membiarkan mereka menggunakan kekuatan seperti itu. Seorang Sue Jiao dapat bersaing dengan Ruyan dengan mudah, dan 4 Warcraft utamanya, lebih dari 10 yang kuat saling membantu. Apa yang dilakukan Ruyan? Xiaoyu bergumam dalam hatinya, kecuali itu adalah sesuatu yang membuat kota Shenwu gila, akan terlihat seperti ini, tidak menyisakan sedikit pun kehidupan padanya. Dentang, Xiaoyu tidak lagi tinggal, dan dengan sebuah pikiran, Raja Bulan Tiandao muncul. Kekacauan yang menusuk membuat para pengepung itu merasakan niat membunuh yang kuat. Sikat, tubuh Xiaoyu berkedip, dan angin hujan mengungkapkan misteri kebenaran. Dia tampaknya diteleportasi dan muncul secara misterius di tubuh Ruyan. Xiaoyu. Ketika Sue Jiao melihat Xiaoyu, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dia juga melangkah mundur dengan hati-hati. Para master dan Warcraft lainnya juga melangkah mundur. Hanya patung emas keemasan dengan kaki itu yang memasuki alam 10 raja yang masih bangga. Terbang di udara, tanda siap untuk menyelam. Xiaoyu juga dengan bersemangat mencoba patung emas ini. Elang emas berwarna emas, angin adalah World of Warcraft, pasti mendominasi kecepatan, dan Xiaoyu hanya berlatih angin seperti hujan, hanya untuk bersaing dengannya. Anda harus tahu bahwa elang emas berwarna emas memiliki kecepatan untuk membunuh 10 raja dengan pangkat surga catatan alam tingkat Warcraft terkenal. Jika Anda mengalahkan elang emas yang lebih kuat ini dengan kecepatan, itu menunjukkan bahwa efek hujan dan angin telah mencapai kemampuan untuk menjadi keterampilan bertarung Xiaoyu. Kamu di sini. Ruyan melihat Xiaoyu dan dengan lembut menyeka keringat halus di dahinya. Sangat sulit baginya untuk melawan begitu banyak orang kuat, tetapi itu juga membuatnya mendapatkan banyak dan dapat memahami beberapa misteri. Xiaoyu berkata, kamu dalam bahaya, bagaimana mungkin aku tidak datang? Menjijikkan, Qin Yuer menatap matanya dan tidak bisa menahan tawa. Qin Yuer, Xiaoyu menatapnya sambil tersenyum, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu di awal tidaklah cukup. Kali ini aku akan memberimu pelajaran yang mendalam. Qin Yuer membeku sejenak, lalu menatap Xiaoyu, berteriak, kau dan Ruyanlah yang disetujui oleh Xuan Ling, kaulah yang mencuri api spiritual Wu Zhang Chang Zhengsu. Xiaoyu mengangkat bahu dan berkata, Qin Yuer, kau harus berbicara dengan hati nurani, apakah itu dicuri olehku? Itu jelas diberikan kepadaku oleh Wu Zhanchang. Semua orang di kota Shenwu menjadi gila. Api roh, itulah jenis api, itu bukan api biasa, air aneh, angin spiritual, dan hal-hal lain yang dapat dibandingkan, tetapi dapat diwariskan, keajaiban dewa sejati. Tetapi Xiaoyu benar-benar mendapatkannya dari Wu Zhanchang. Yang membuat mereka gila adalah mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, dan mereka diberikan kepada musuh bersama mereka Xiaoyu sebagai hadiah oleh Wu Zhanchang. Sungguh menyedihkan untuk memikirkannya. Kalian tercela. Qin Yuer menggigit gigi peraknya dan menunjuk Xiaoyu dan Ruyan. Kalian berdua anjing dan manusia, kalian telah merebut roh misterius dan api roh milik kami. Xuan Ling dikenali, diharapkan dapat memengaruhi pertempuran kerajaan. Pengakuan api spiritual dapat mewarisi keturunan dan memastikan keturunan yang kuat selamanya. Kedua artefak itu cemburu. Itu tidak tercela, itu disebut kebijaksanaan dan keberanian. Xiaoyu berkata dengan enteng, jika kamu bahkan tidak bisa memahami ini, Qin Yuermu akan seperti ini dalam hidupmu, dan itu akan sulit dicapai. Kulit Qin Yuerki membiru. Itu benar, Sue Jiao berkata tepat waktu, menghentikan serangan balik Qin Yuer. Xiaoyu menoleh ke arah Sue Jiao. Kedua mata itu tampak seperti sedang bertarung satu sama lain di udara, dan percikan muncul di Mars. Pada akhirnya, Sue Jiao mundur. Wajahnya kemerahan, jelek, dan rumit. Set, bibir Sue Jiao menggeliat, dan dia mengeluarkan gas basi dengan lembut, menutup matanya, dan tetap diam selama beberapa detik, lalu membuka matanya lagi, matanya sudah sangat tegas. Berani, kamu Xiaoyu berani memasuki kota Shenwu sendirian. Bagimu, itu pasti keberadaan gua harimau lontan. Itu mengejutkan kami, tetapi kamu berani berubah menjadi pasangan yang berasap, dan bersaing dengannya untuk mendapatkan roh misterius. Kamu bahkan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di depan tokoh utama es dan saljuku, Shenwu Chengwu Zhanchang, dan yang lainnya. Mereka tidak hanya tidak akan meragukanmu,
tetapi kamu juga akan menghargai kamu, dan kemudian memberikannya kepada api spiritual. Ini adalah kebijaksanaan, yang sangat kuat dan menakjubkan. Suara Xiao Jiao lembut, membuat orang tidak dapat mendengar apakah itu gembira atau marah. Haha, Nona Sue telah memenangkan hadiah. Aku benar-benar khawatir pada awalnya. Ketika kamu menggunakan suara jantung Bing kepadaku, biarkan aku menunjukkan kekurangannya. Xiao Yu tertawa, tapi jujur saja, jika aku tidak menonton seni bela diri gadis itu, dengan hati yang teguh dan keyakinan yang teguh, aku akan menghancurkan suara hati Bing Yumu dan tetap tinggal selamanya. Ketika Qin Yuer mendengarnya, dia cemberut dan berkata, bercanda, kamu pikir kamu bisa menghancurkan es dengan hatimu. Sebaliknya, wajah Sue Jiao menjadi berwibawa, dan jantungnya yang baru saja tenang berdebar-debar dengan riak-riak, kau memang bisa menghancurkan hatiku yang beku, tetapi sayangnya mulai sekarang, kau tidak memiliki kesempatan. Aku akan membunuhmu secara pribadi, memotong jejak obsesi di hatimu. Dedikasi, dedikasi, hahaha. Xiao Yu tertawa terbahak-bahak. Qin Yuer dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Yang disebut obsesi, artinya, Sue Jiao telah menunjukkan tanda-tanda ketertarikan, tetapi melihat ekspresi Sue Jiao yang acuh tak acuh, mereka tidak bisa tidak merasa tenang, tampaknya Sue Jiao benar-benar menyingkirkan pengaruh Xiao Yu. Elang emas keemasan menjerat Xiao Yu, dan yang lainnya pergi untuk membunuh Ruyan, mencegahnya mengungkapkan tabu Dewa Wu Chengku secara diam-diam. Sue Jiao memberi perintah dengan acuh tak acuh. Tabu itu rahasia. Xiao Yu menatap Ruyan dengan bodoh. Ruyan menghilang begitu saja karena senyum Xiao Yu tiba, digantikan oleh martabat yang belum pernah ada sebelumnya. Ini juga membuat Xiao Yu membaca rahasia mengerikan dari tabu. Ada tabu di depan rahasia, dan Xiao Yu tiba-tiba merasakan kegembiraan. Dia sangat beruntung bahwa dia selalu bersikeras mengatur Ruyan di kota Shenwu, bahkan ketika dia menghadapi wanita Tianyang dan Wing ketika mereka mendapatkan mantra yang mengubah mereka, masih sabar, tidak mengambil risiko kemungkinan membongkar identitas. Elang emas telah lama ingin mencoba. Ia satu kaki ke dalam kelas Raja ke-10, dan kebijaksanaannya pasti jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Secara alami, ia dapat merasakan penindasan yang dibawa oleh Xiao Yu, dan itu telah merangsang pertempurannya lebih asteris. Xiao Yu menatap elang emas, dan sedikit menggoyangkan jari telunjuknya. Ia belum dapat menjeratku, Sue Jiao, kali ini kau siap untuk dihancurkan sepenuhnya olehku. Manusia, kau terlalu sombong. Elang emas sangat marah sehingga ia mengucapkan kata-kata teguran. Tidak percaya, Xiao Yu menyapu banyak master dan warcraft, kamu bisa mencobanya. Desis. Elang emas mengukir leher sambil mendesis, sayapnya bergetar, dan elemen angin yang tak berujung dengan cepat berkumpul ke arahnya, dan sihir angin yang mengerikan terbentuk. Sihir meramu membutuhkan waktu. Pikiran Xiao Yu terguncang dan tubuhnya bergetar. Dia tiba-tiba menghilang di hadapan semua orang. Hujan dan anginnya mendorong keterampilan bertarung tubuhnya hingga batasnya, yang benar-benar di luar imajinasi. Tidak bagus. Elang emas berwarna emas itu berteriak dengan keras, dan ketika sudah terlambat untuk menghindar, dia merasakan punggungnya tenggelam, tekanan besar datang, dan Xiao Yu bahkan berdiri di punggungnya. Pada saat yang sama, sedikit cahaya dingin yang dingin berlalu. Mendesis. Elang emas itu menjerit tajam, dan bila angin yang tak berujung melesat liar ke arah Xiao Yu, dan tiba-tiba melesat maju. Jika sebelumnya telah berubah, Xiao Yu akan memilih untuk menghindar terlebih dahulu, jika tidak, ia akan terkena dan terluka, atau bahkan mengancam jiwanya, tetapi sekarang berbeda. Dengan angin seperti hujan, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa kecepatannya melebihi kecepatan bila angin, sehingga kecepatan pisaunya tidak berkurang. Puff, darah berceceran dan sehelai bulu berkibar. Dalam teriakan elang emas berwarna emas, Fei melesat keluar, meninggalkan alur darah yang dalam di lehernya, dan melesat keluar lebih dari 100 meter dengan rasa sakit. Setelah meninggalkan pisau, bila angin itu juga mencapai jarak kurang dari 3 cm di depan Xiao Yu. Dinginnya Sen-Sen bisa dirasakan, tetapi Xiao Yu tersenyum tipis dan sedikit mengguncang tubuhnya. Gesek, bila-bila terbang dari langit terbang tanpa tujuan, dan beberapa bahkan menyerang para ahli seni bela diri dan warcraft. Karena kekuatannya yang berlebihan, mereka dilepaskan pada saat ukiran elang emas, membunuh orang-orang itu. Adegan itu sangat lucu, dan Xiao Yu berdiri di atas sehelai daun dan memandanginya sambil tersenyum.
Manusia, kalian mati. Elang emas itu marah. Ia menggoyangkan sayapnya, dan tornado pun terbentuk, tetapi itu bukanlah jenis momentum yang mengguncang bumi. Sebaliknya, itu seperti angin puyuh raksasa kecil seperti raksasa-raksasa, bersiul dan terbang, dan fluktuasi kekuatannya cukup kuat, sehingga membuat semuanya hancur dan kecepatannya sangat cepat. Ia menyipitkan mata dan menatap angin puyuh kecil itu. Xiaoyu mengencangkan bulan dengan erat. Ini adalah kekuatan dari seorang master puncak tingkat Tianwang tingkat 10 Raja. Xiaoyu bertanya pada dirinya sendiri bahwa masih ada jarak tertentu. Ia ingin benar-benar menghargai seberapa jauh ia dari alam ini. Menurut Istana Xuantian dan Yi Huanan, pada zaman kuno, tingkat Uranus dapat dibagi menjadi 9 alam. Ia sekarang mungkin setara dengan alam ke-7 di tingkat Uranus, dan patung emas kemasan setara dengan alam ke-9. Kesenjangan antara keduanya adalah masih ada, tetapi berapa usia mereka? Lagi pula, itu hanya pembagian puluhan ribu tahun yang lalu di zaman kuno, bukan pembagian kekuatan sekarang. Tanpa menghindar, Xiaoyu mengayunkan pedangnya. Pukulan keras, boom, di bawah bilah, jika bilah cahaya itu adalah kilat, ia menghantam angin puyuh kecil itu. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang kuat terpancar ke sekeliling, Xiaoyu merasakan nyeri di lengannya, dan pria itu terlempar ke belakang oleh guncangan itu, dan angin puyuh kecil itu juga terbelah. Angin puyuh itu hancur, dan sesosok tubuh berlari kencang. Elang emas itu mengukir kecepatannya hingga batasnya. Sayapnya bergetar dan berubah menjadi cahaya kemasan. Tiba-tiba mencapai bagian depan Xiaoyu. Mata birunya memancarkan cahaya dingin yang dingin. Paruh elang itu terangkat dan yang emas itu dapat mencengkeramnya. Cakar baja yang patah juga dicengkeram dengan keras. Perisai yang patah. Tubuh Xiaoyu jatuh, menghindari paruh dan patukan elang, dan pisau bulan di tangannya menyapu seperti kilat, menebas sepasang cakar emas. Pukulan. Elang emas berwarna emas ini juga menyadari ketajaman meteor yang jatuh dari bulan. Dia tiba-tiba mengecilkan cakarnya dan kemudian jatuh, menghindari serangan itu, dan cakarnya mengenai bilah meteor bulan. Kekuatan datang lagi. Xiaoyu hampir tidak dapat menangkap pisau bulan, melepaskannya, dan pria itu juga jatuh dari ketinggian, kedua kakinya, tanah yang hancur bergetar, dan dia sendiri mengalami demam di dadanya dan memiliki keinginan untuk menyemprotkan darah. Ini adalah celah antara Master Surgawi. Sampai saat ini, Xiaoyu benar-benar percaya apa yang dikatakan Yi Huanan, dan juga mengerti mengapa di zaman kuno, sekarang hanya 3 alam dari alam Raja Surgawi yang dibagi menjadi 9 alam pada waktu itu. Itu benar-benar masuk akal. Dia dan satu memang ada celah tertentu antara ukiran elang emas dan kaki yang memasuki alam 10 raja. Xiaoyu juga memikirkan Hoshino, Wu Doukun, dan yang lainnya yang telah tampil di ibu kota Kaisar Turo pada saat yang sama, dan mereka juga merupakan tingkat superior Uranus. Setelah Hoshino berada di alam pencerahan di salju, dia masih dalam kondisi ini, tetapi dia mampu membuat perbedaan. Wu Doukun dengan mudah dikalahkan, inilah celahnya. Dengan kedua kaki di tanah, kekuatan besar jatuh ke tanah melalui tubuh Xiaoyu. Sebuah retakan muncul di tanah, dan kaki Xiaoyu juga tenggelam ke tanah hampir 3 cm. Jelas sekilas bahwa kekuatan Xiaoyu dan patung emas berbeda. Dengan tingkat kekuatan ini, dan dengan arogan tentang membunuh kita, kamu bukan lawan elang emas. Qin Yuer langsung mengejek Xiaoyu saat dia dipukul mundur. Sue Jiao mengangkat alisnya. Perasaannya, Xiaoyu tidak akan pernah menjadi sasaran, harus ada bukti dukungan, jadi dia masih sangat berhati-hati, dan berteriak pada 3 Warcraft utama lainnya dan banyak master, ayo lakukan bersama. Secara pribadi mengepung Ruyan, jangan biarkan dia melarikan diri. Petik 2, tidak masalah, kata Qin Yuer. Sue Jiao mengeluarkan pedang dinginnya dan menunggu kesempatan. Mendesis, elang emas mengukir tangan di atas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan desisan asal-asalan, menggoyangkan sayap lagi untuk menyerang, sementara 3 Warcraft utama lainnya juga bergegas ke masa lalu. Burung bodoh, kau benar-benar kuat, tetapi tidak sulit bagiku untuk membunuhmu. Xiaoyu menstabilkan tubuhnya, dan aliran pertarungan berbalik, dan segera dia menenangkan darah yang berjatuhan, dia menatap dingin pada patung emas kemasan itu, tertegun. Mengangkat tangannya memotongnya dengan tebasan, dan kali ini dia menggunakan keterampilan bertarung. Pedang itu adalah jenis ketiga dari Dragon Hall, yang merupakan tebasan yang ganas. Itu bukan lagi
sosok Tyrannosaurus yang menyorot dan menghancurkan bumi. Itu seperti pisau ajaib yang menembus surga dan langit. Dengan napas yang agung, pedang dengan ketebalan ember itu seperti naga yang bergegas lurus selama 9 hari, dan ukiran elang emas mengangkat paruh elangnya dan membanting dengan keras. Kapan? Dalam suara yang memekakkan telinga, cahaya dan bayangan pisau ajaib itu hancur, tetapi patung emas keemasan yang besar itu juga didukung oleh Zen, dan bulu-bulu di kepala beterbangan untuk sementara waktu. Kekuatan yang kuat, tetapi tidak tahu keterampilan bertarung. Xiaoyu mengejek, beberapa keterampilan bertarung dapat menutupi kesenjangan kekuatan, manusia dapat bertarung satu sama lain, tetapi kamu tidak mengerti Warcraft, jadi tidak sulit untuk membunuhmu. Dia berbicara, dan orang-orang menyerang lagi. Keterampilan bertarung, naga pertempuran hancur. Di bawah satu bilah, sosok besar muncul di antara langit dan bumi, yaitu sosok Tyrannosaurus Rex. Cahaya dan bayangan besar dengan suara gemuruh, menghancurkan kehampaan dan membombardir lagi. Elang emas berwarna emas dengan cepat mengeluarkan sihir berbasis angin. Tidak ada waktu untuk menyeduh sihir skala besar. Boom! Dalam suara ledakan, sosok mengerikan itu menutupi segalanya. Ketika cahaya itu hilang, semua orang melihat elang emas menjerit, bulu-bulu beterbangan di sekelilingnya, dan darah langit menghantam 6 atau 7 pohon setelah Xiu mencapai level Raja Surgawi. Dia umumnya sangat kaya dalam pengalaman bertarung, jadi dia sering bersaing dalam hal kekuatan keterampilan bertarung. Xiaoyu mampu menantang Master Uranus di level paling suci berdasarkan keterampilan bertarung, tetapi ketika dia memasuki ranah Uranus, terutama ketika menghadapi generasi muda Master Uranus yang sangat luar biasa, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk membunuh dari jajaran tersebut. Orang-orang juga memiliki keterampilan bertarung yang buruk, dan mereka bahkan tidak kalah dengan keterampilan bertarung naga. Tetapi elang emas tidak, tanpa keterampilan bertarung untuk bersaing dengannya, bagaimana mungkin Xiaoyu takut padanya? Ayo mati! Xiaoyu memburu dengan pisau. Raung! 3 Warcraft utama lainnya telah menyerang satu demi satu, dan 6 atau 7 master telah menembak pada saat yang sama untuk memblokir. Kekuatan pemboman putus asa mereka juga cukup mengerikan, terutama kekuatan 3 Warcraft utama tidak sebagus elang emas, tetapi mereka tidak kalah dari Xiaoyu. Xiaoyu masih terbang maju, menganggap mereka dan tidak ada apa-apa. Hujan seperti angin, mengabaikan pembunuhan banyak orang kuat, sosok Xiaoyu tiba-tiba bertambah cepat. Di hadapan para Warcraft dan Master ini, sosok itu menghilang begitu saja, jadi tidak ada jejak, meninggalkan mereka kosong. Raungan. Salah satu harimau giok terbang merespons dengan sangat cepat, dan buru-buru menoleh ke belakang dan mengeluarkan raungan untuk mengingatkan elang emas yang terluka parah agar berhati-hati. Tetapi ketika meraung, ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Xiaoyu sudah berdiri di depan patung emas itu, dan pisau bulan menebas patung emas itu. Hiss! Elang emas itu mengiris lehernya. Meskipun terlihat konyol seperti ayam tanpa bulu, pada saat ini, fluktuasi energi yang luar biasa meletus. Elemen sihir angin yang mengerikan berkumpul dengan gila-gilaan dan berubah menjadi seekor naga. Ini adalah kekuatan sihir angin. Tyrannosaurus. Xiaoyu tidak pernah terdengar, dia bahkan tidak melihatnya, dan terus jatuh. Manusia, kalian ingin berakhir bersama-sama. Bei Jindiao berteriak ketakutan oleh tindakan Xiaoyu, dan pisau bulan yang berkelap-kelip jatuh dengan cahaya yang besar. Puff! Belati bulan menembus tubuh elang emas. Xiaoyu kemudian mundur, dan kecepatannya masih menghujani seperti angin, mencapai batasnya. Di mata elang emas yang tak dapat dipercaya, ia hanya mengerahkan kecepatannya di luar sihir angin seperti Tyrannosaurus. Sejauh mungkin, di luar jangkauan serangan Tyrannosaurus, mendarat di tempat yang aman. Elang emas dengan ekspresi tak dapat dipercaya menarik kepalanya ke bawah. Ia mati dengan gelisah. Selanjutnya, giliranmu. Xiaoyu mengabaikan akibat tornado dahsyat yang terbang ke kejauhan, dan dia menunjukin Yuer dan yang lainnya, tertawa keras. Raungan. Fei Tianyuhu meraung lebih dulu dan membunuh masa lalu. Orang lain dan binatang buas juga menyerang terus-menerus. Perisai rusak. Xiaoyu bersenandung dingin, tubuhnya berkedip, dan dia tiba-tiba muncul di belakang Fei Tianyuhu. Bulan itu, pedang meteor mengambil teknik bertarung menghancurkan perisai dan menebas. Tetapi alih-alih menebas, dia menusukkannya ke bawah. Mengandalkan ketajaman meteor bulan, ditambah kemampuan untuk menghancurkan perisai. Klik, bulan itu, pisau meteor langsung menembus leher Fei Tian Jade Tiger,
dan membawanya ke tanah. Dengan kecepatan absolut, Fei Tian Jade Tiger, yang setara dengan kekuatannya, bahkan tidak bisa menahan pukulan. Ini adalah hujan seperti angin, ini adalah misteri kekuatan es. Jika ini adalah pertempuran normal, Xiao Yu dapat membunuh Fei Tian Yuhu lebih merepotkan. Pedang yang ditancapkan ke tanah, harimau giok terbang dan sedikit duka, pemandangan tubuh yang berkedut sangat dingin, gerakan Xiao Yu juga sangat mengejutkan orang lain dan Warcraft. Tetapi mereka tidak tahu, pada saat ini, bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya telah berpusat pada pisau Monfal, dan telah menyebar ke bawah tanah. Seni bela diri ekstrim, Xiao Yu tiba-tiba menarik keluar pisau bulan, dan harimau giok terbang itu mati dengan suara ratapan yang panjang, dan tanah yang sesuai mengeluarkan suara, ledakan, dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit. Itu adalah cahaya pisau vertikal dan horizontal berdasarkan pisau meteorik bulan. Setiap pedang membawa api Jin Chan-chan. Itu adalah Jin Yun yang mengerikan. Salah satu dari mereka adalah yang paling sial. Dia terkena pisau emas yang muncul dari tanah. Jangan membelahnya menjadi dua di tempat. Menjadi abu, tidak ada residu yang tersisa. Potong, Xiao Yu membentak. Ratusan pedang panjang yang terbakar dengan belatung emas diputar dan ditebas kedua Warcraft yang tersisa, serta para master lainnya. Dang dang dang, kakak. Puff puff. Untuk sementara waktu, ketiga suara itu membentuk nada, tetapi itu hanya nada darah dan hujan. Mereka mungkin memblokir dampak dari satu atau dua pisau emas, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Tiba-tiba, Jin Dao mengambil nyawanya, dan Jin Ye menghapus ingatan terakhir mereka yang tersisa di dunia, tidak meninggalkan residu. Hanya dalam sekejap, pertempuran berakhir. Xiao Yu tiba-tiba berbalik untuk melihat ke kejauhan, tetapi itu adalah 3 atau 4 orang yang tersisa seperti Sue Jiao dan Qin Yuer. Ketika Xiao Yu begitu kokoh, dia berani tinggal di sana dan melarikan diri untuk pertama kalinya. Jangan mengejarnya. Ruyan pertama-tama menyela ide Xiao Yu untuk mengejarnya. Kita masih punya hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Jika mereka mengejar mereka, mereka akan menyesalinya. Apa-apaan ini? Xiao Yu bertanya. Ruyan langsung meraih lengan Xiao Yu dan melakukan berbagai keinginan magis, yang menyebabkan tubuh kedua pria itu berubah. Xiao Yu berubah menjadi pemilik Pulau Qin Xiao di awan dan pulau-pulau suci laut dan pulau-pulau suci. Ruyan itu berubah menjadi pelayan yang imut dan menawan. Pertama-tama pergilah ke pulau-pulau suci Yunwu dan Pulau Suci. Kami menggunakan identitas ini untuk membuat pengepungan master oleh Zheng Xiao, dan kemudian kami akan memberitahu para malaikat dan penghancur hati. Kata Ruyan, beberapa Xiao Yu yang bingung masih terbang ke stasiun master kedua pulau itu. Ruyan juga memberinya pedang. Selama penerbangan, Xiao Yu bertanya, Ruyan, rahasia tabu macam apa yang kamu dapatkan tentang kota Shenwu? Begitu cemas, aku bahkan merasakan kepanikan di hatimu. Aku mendapat 2 rahasia dari mereka. Itu terlalu mengejutkan, jadi aku menunjukkan kakiku saat aku tersesat, dan binatang surgawi itu juga mengenaliku. Jika mereka tidak sedang memburuku, mereka mungkin akan ditemukan. Misteri, untuk menghalangi, jadi baru saja mengirim Sue Jiao untuk membawa banyak master, yaitu, 4 Warcraft dibawa oleh binatang surgawi, 4 dari banyak Warcraft yang diberikan ke kota Shenwu. Kata Ruyan, binatang badai Tianxuan, apakah itu terkait dengannya, Li Qingbiao? Wajah Xiao Yu juga menjadi bermartabat. Li Qingbiao, orang ini yang terdengar sedikit keras kepala, tetapi memiliki kekuatan super yang absolut. Aku khawatir bahwa selama masa kejayaan Master Godric, jika dia lahir, dia akan menjadi yang terkuat saat itu. Jika itu terkait dengan Li Qingbiao, maka jelas, itu pasti hal yang sangat mengerikan. Ya, kata Ruyan, aku mendengar dari telingaku sendiri bahwa Li Qingbiao memiliki 2 anak perempuan sebelum dia meninggal, dan mereka berdua menikah dengan keluarga Wu. Apa? Kata Xiao Yu dengan heran. Kau benar, Li Qingbiao seharusnya menjadi leluhur sebagian besar keluarga Wu di kota Shenwu sekarang. Ruyan perlahan mengucapkan jawaban yang mengejutkan. Dalam hal ini, begitu Li Qingbiao keluar dari perangkap, dia akan menjadi orang kota Shenwu. Kata Xiao Yu, seperti yang ditekankan Yan Yan, dia berkata, masuk akal jika putri Li Qingbiao telah meninggal selama ribuan tahun. Dia dapat dibangkitkan. Hubungan darah dengan beberapa orang di keluarga Wu saat ini telah lama lemah,
dan bahkan dapat dikatakan tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi Li Qingbiao sekarang dia masih terperangkap. Hanya ada dua cara baginya untuk keluar dari perangkap. Yang pertama adalah jejak spiritual abadi dari orang kuat kuno di Jufeng Lingyu, dan yang lainnya adalah dengan menginspirasi semacam kutukan yang dikuasainya melalui darah generasi mendatang. Lebih jauh melepaskan diri dari perangkap, ini sudah pasti, dia pasti akan menjadi santo pelindung seni bela diri. Kekuatan Li Qingbiao tidak dapat diukur oleh orang sama sekali. Begitu dia keluar dari perangkap, saya sangat meragukan bahwa kekuatannya sendiri mungkin adalah kaisar perang yang terburuk. Itu juga merupakan eksistensi super dengan satu kaki memasuki kelas kaisar. Tuan seperti itu, saat ini, setelah kekuatan Tuan Godric menurun, tidak ada yang bisa menandinginya. Petik 2. Kamu harus menghentikan mereka, Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Terlalu sulit untuk menghentikan mereka. Ruyan tersenyum pahit. Jangan katakan bahwa binatang badai surgawi mengikuti, kekuatan mentalmu tidak dapat lagi dikendalikan, dan itu tidak dapat lagi mengancamnya. Bahkan Li Qingbiao dapat dengan mudah mengalahkan mantra itu. Itu jelas tidak biasa, jadi saya harap kita akan menyingkirkan Zheng Xiaofang terlebih dahulu, dan para malaikat dan perampok hati dan Li Qingbiao pastilah musuh dan pasti akan pergi. Sekarang kuncinya adalah bahwa para penguasa dari 6 tempat suci tidak akan kita memiliki komunikasi terbaik di antara 6 tempat suci. Di antara mereka, Istana Suantian, Istana Yuan-Yuan, Guang Minghai, Del, semuanya ingin bekerja sama dengan kita, jadi kita masih bertemu dalam kapasitas ini, yang mungkin memainkan peran yang lebih baik. Petik 2. Xiao Yu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Ini adalah satu-satunya cara. Cara paling mendasar untuk menghadapi Li Qingbiao dan mencegahnya melepaskan pengepungan adalah kekuatan dari 6 tempat suci, bukan penguasa kota suci dan Zheng Xiaofang. Mereka dengan cepat bergegas ke kediaman penguasa kedua pulau itu. Rahasia apa yang kamu dapatkan dari kota Shenwu? Seolah-olah ada dua yang dikatakan sebelumnya. Xiao Yu bertanya. Ruyan merapikan rambutnya dan berkata, rahasia lain, bukan rahasia yang terlalu besar, kami telah menebak sebelumnya. Tetapi tidak ada formalitas, yaitu, suku Tianyang dan suku wanita sayap. Mereka berada di luar kota Shenwu. Negosiasi berjalan lancar, meskipun belum ada kesepakatan akhir yang dicapai, itu hampir sama. Yang lainnya adalah bahwa suku Tianyang dan suku wanita sayap benar-benar mengusulkan perbandingan kekuatan mereka dengan Frost Protoss. Menjadi penguasa kaisar perang semu untuk menghalangi ASN Snow Protoss, dan sebagai hasilnya, ASN Snow Protoss menunjukkan kartu hall mereka yang sebenarnya. Kartu hall apa? Kursor. Hati Xiao Yu tergerak dan dia berkata tanpa berpikir. Tidak, Ruyan menghela nafas pelan, kutukan itu memang menghilang, dan menghilangnya kutukan itu telah punah oleh Raja, karena untuk menjadi kutukan sejati sebenarnya terinspirasi oleh darah, dan Raja menyegel semua darah, jadi kutukan itu tidak mungkin untuk dilahirkan lagi. Kartu hall mereka yang sebenarnya adalah es dan salju. Xiao Yu bertanya-tanya, apa itu salju dan es? Kedengarannya seperti tempat untuk mendengar namanya. Seperti cerobong asap, itu adalah nama tempat. Itu adalah area terlarang paling misterius di Protoss es dan salju. Mereka yang telah mengasingkan diri setidaknya selama 500 tahun sulit untuk menentukan kekuatan spesifiknya, tetapi yang pasti akan ada puncak Kaisar Kuasi. Adapun jumlah Kaisar Kuasi, tidak diketahui. Sui Jiaoke pernah berkata berapa banyak orang di wilayah yang tertutup es dan salju. Xiao Yu bertanya, ini adalah berita yang sangat buruk. Alam Kaisar Perang Semu dan level puncak Kaisar Perang Semu benar-benar dua konsep. Ini seperti level Raja Pertempuran dan level puncak Raja Pertempuran, level puncak Raja Pertempuran dan master level Raja Pertempuran, paling banyak 6 atau 7 gerakan, Anda dapat menyelesaikannya. Puncak Kaisar Pertempuran Semu pasti menyapu semuanya. Dia tidak mengatakannya. Ruyan berkata di sini, menatap Xiao Yu dengan aneh. Alasan mengapa dia berkata seperti itu, aku selalu merasa bahwa dia telah menunjukkan kecurigaan kepadaku. Dia tampak sangat tertarik padamu, tetapi ketika kamu menunjukkan tubuhmu yang sebenarnya dan memastikan bahwa kamu adalah Xiao Yu, dia segera menghapus bayangan yang kamu tinggalkan padanya, dan dia memang wanita yang luar biasa. Xiao Yu masih memiliki pikirannya dan Ruyan bercanda, karena ada begitu banyak master di daerah yang tertutup es dan salju, mengapa mereka tidak keluar lebih awal? Jika mereka semua dikirim, aku khawatir mereka akan menyapu daratan. Ruyan tertawa, ini bukan sesuatu yang dapat mereka putuskan.
Konon, kurungan es dan salju dibuka sekali dalam 600 tahun. Kalau tidak, bahkan para penguasa kaisar tempur semu tidak dapat dibuka. Alasan mengapa es dan salju disembunyikan adalah karena protos es dan salju disegel oleh raja. Segel ini akhirnya melemah setelah puluhan ribu tahun, jadi mereka membuat lingkungan salju dan es, yang memungkinkan para penguasa dengan kekuatan luar biasa untuk memasuki sekolah selama 600 tahun kesulitan, sehingga mereka lahir bersama 100 tahun kemudian dan bergabung untuk menghancurkan segel. Akibatnya, Wu Zanchang mencoba menganiaya banyak ras yang merupakan es dan salju pada saat itu, dan akhirnya memicu bencana di Xinjiang Utara. Para dewa es dan salju menggunakan bencana ini untuk menghancurkan segel terlebih dahulu. Itu belum dibuka, tetapi tampaknya jaraknya adalah dalam waktu 3 atau 5 tahun. Petik 2. Jadi, dalam waktu 3 hingga 5 tahun, kekuatan kota Shenwu pasti akan meningkat. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, Ru Yan mengangguk. Xiao Yu tenggelam dalam pikirannya. Dalam situasi kota Shenwu, kekuatan keluarga Han telah sangat berkurang sejak keluarga Han dihancurkan. Selain itu, mereka adalah yang terkuat, dan Seng Cheng dan Zheng Xiaofang bergabung untuk memberi mereka pukulan yang sangat berat. Dapat dikatakan bahwa pada level andalan kelas Raja Perang, kota Shenwu sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan mereka menghabiskan pikiran mereka untuk memulihkan set jiwa es, tetapi mereka menyelesaikan Zijin Zun Wanglong dan benar-benar mencapai kehormatan naga suci. Itu dihancurkan oleh Xiao Yu dan sepenuhnya selesai. Akibatnya, kota Shenwu telah menjadi yang terlemah dari ketiga pihak, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk jatuh dari keseimbangan ketiga pihak, tetapi sekarang kota Shenwu telah bangkit kembali, dan telah meningkat pesat pada tingkat yang tidak dapat dipercaya orang. Tianyang dan gadis bersayap penggabungan kedua kelompok ini sangat kuat, dan bahkan beberapa orang menyerang wilayah Kaisar Perang Semu. Mereka mungkin masih berhasil, itu sangat kuat dalam dirinya sendiri. Jika protos es dan salju benar-benar ada di lingkungan salju dan es, dan ada banyak master di dalamnya, maka kota Shenwu kemungkinan besar akan sekali lagi menjadi yang terkuat dari ketiga pihak, dan bahkan mungkin melampaui Xiao Yu. Sebagian besar kota suci berada di atas kota suci. Jadi cara terbaik sekarang adalah melemahkan kekuatan kota Shenwu sebanyak mungkin sebelum es dan salju dibuka, terutama Tianyang dan gadis bersayap. Karena Anda memilih untuk mendukung kota Shenwu, Anda harus melakukan konsekuensi dari kehancuran. Ini mungkin bukan hanya pikirannya, Zheng Batian pasti begitu, mungkin dia bisa bergabung dengan yang lain. Xiao Yu memikirkan banyak hal dalam hatinya. Para ahli di bidang es dan salju serta Li Qingbiao, siapa lagi di kota Shenwu yang dapat bersaing? Takut bahwa kota suci dan Zheng Xiaofang bersatu, mereka mungkin bukan lawan mereka. Harus diberantas terlebih dahulu. Li Qingbiao tidak boleh keluar dari kesulitan. Pikiran-pikiran ini menjadi semakin jelas, dan niat perang Xiao Yu menjadi tinggi. Semakin banyak kesulitan yang dihadapinya, semakin agresif dia. Boom! Dalam meditasi Xiao Yu, bumi tiba-tiba bergetar, langit dan awan berhamburan, dan vitalitas langit dan bumi juga berfluktuasi dengan hebat. Langit dan bumi yang diaduknya tampak bergetar. Xiao Yu juga terbangun. Pola dewa lahir, bisik Ruyan. Xiao Yu juga merasa bahwa situasi ini tampak sangat mirip dengan situasi di mana tiga pola dewa lahir. Cepat, lihat. Keduanya tiba-tiba berakselerasi. Mereka terbang sangat cepat. Mereka melesat keluar beberapa mil dalam sekejap, tetapi dilihat dari fakta bahwa tidak ada retakan di tanah, mereka tidak terlalu dekat dengan tempat pola dewa itu lahir. Sekitar 10 menit kemudian, mereka melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergetar di kejauhan. Ada puluhan ribu master yang melayang di udara di depan, dan sebuah lubang besar yang dalam muncul, dan beberapa orang bertarung dengan sengit di udara, tampaknya merampok pola dewa itu. Xiao Yu dan Ruyan terbang ke langit untuk menonton. Melihat ini, wajah Xiao Yu berubah. Dia hanya berdiri diam dan melihat Huodu meninju seorang master dari Pulau Suci Yunwu dengan tinjunya, lalu menyambar kabut. Pola ilahi di master Pulau Suci itu pergi dengan tawa liar dan terbang ke kam master Zheng Xiaofang. Huodu, Lokedru, Pulau Suci Awan dan Kabut, tiba-tiba terbakar, dan bergegas dengan semangat yang ganas. Satu langkah lagi ke depan, aku akan membunuhmu, kata Huo Duolengsen. Wajah Lokedru biru besi, dan kekuatannya dan Huo masih berbeda, jadi dia menoleh ke Zheng Batian. Zheng Batian, jelaskan padaku apa yang sedang terjadi.
Orang-orang di pulau itu mengerti, mengapa kamu mengirim Huodu ke neraka dan membunuhku di Pulau Yunwu, apakah ini kerja sama kita? Itu agak salah, tetapi karena sudah selesai, aku hanya bisa minta maaf. Meskipun Zheng Batian cukup tidak senang dengan pembunuhan Huodu, status Huodu tidak biasa, dan Loke Dru di matanya, itu bukan apa-apa. Dia bahkan menanyainya, yang membuatnya semakin tidak senang, dan dia menjawab dengan dingin. Kamu? Oke, ketika pemilik pulau kita keluar dari bea cukai, aku pasti akan melaporkan ini kepadamu, aku pasti akan meminta pemilik pulau untuk memutuskan perjanjian kerja sama sebelumnya denganmu, dan itu tidak akan relevan. Kata Rockdale dengan marah. Otot-otot Zheng Batian berkedut di wajahnya, yang sebenarnya tidak ingin dia lihat, tetapi dia diinterogasi dan diancam di depan umum oleh Loke Dru. Keunggulan jangka panjang ini telah lama menjadi kebiasaan. Akan membuat keputusan, apakah kamu mengancamku? Aku, kata Loke Druid, bagaimana dengan mengancammu? Xiao Yu akan terus bertahan di sana. Dia tahu bahwa ini juga akan menjadi kesempatan yang akan mencegah awan dan pulau-pulau suci dari terlalu dibatasi oleh kerja sama dengan Zheng Xiaofang. Ruyan keluar dari kegelapan. Tuan Pulau, Anda kembali. Loke Dru terkejut melihat Xiao Yu. Xiao Yu melambaikan tangannya. Loke Dru segera mundur dan kembali ke kamp. Hanya Xiao Yu dan Ruyan yang berdiri di hadapan Zheng Batian dan yang lainnya. Adapun Huodu yang botak yang masih sangat bangga, ketika dia melihat Xiao Yu, wajahnya sedikit berubah dan dia diam-diam melangkah mundur. Zheng Batian, jelaskan. Xiao Yu memerintahkan dengan tangan terlipat. Nada ini benar-benar tinggi. Wajah Zheng Batian berubah menjadi hijau dengan cara ini, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Qin Zidao, sepertinya Anda belum memiliki kekuatan untuk memerintah saya. Benarkah? Senyum tipis muncul di wajah Xiao Yu. Alasan mengapa aku setuju untuk membentuk aliansi dengan keluarga Zheng Mu adalah karena kinerja seni bela diri rata-rata, dan yang lainnya adalah sikap keluarga Zheng yang lebih tua, Zheng Zhengzhou. Biarkan aku rasanya menjanjikan untuk bekerja sama dengan keluarga Zheng, tetapi aku juga mengatakan bahwa aku ingin melihat kemampuanmu Zheng Batian, tetapi sekarang tampaknya kau mengecewakanku, jadi aku memutuskan untuk mulai dari sekarang dan membentuk aliansi sebelum perjanjian itu sepenuhnya dihapuskan, dan aku tidak pernah terlibat dengan keluarga Zheng Xiao di awan dan pulau-pulau suci. Petik 2. Tidak, Biyu terburu-buru untuk berhenti. Wajah Zheng Batian juga telah berubah. Jika awan dan pulau-pulau suci memilih untuk meninggalkan hubungan, itu memang mempengaruhi kekuatan mereka, tetapi itu tidak terlalu besar, tetapi masalahnya adalah itu akan menyebabkan reaksi berantai. Mereka yang bergabung dengan Zheng Xiao sebelumnya bagaimana dengan orang-orang Fang, bagaimana memperlakukan mereka, dan beberapa provokasi musuh, sangat mungkin akan ada bahaya yang sangat besar, dan fakta bahwa ada setengah divisi astrologi di Pulau Suci Awan dan Kabut juga akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Kenapa tidak? Xiao Yu bertanya dengan ringan, Zheng Batian hanya sedikit potensi, apakah potensi itu berarti masa depan pasti? Identitasnya di mataku bukan apa-apa, dan bahkan jika keluarga Zheng benar-benar orang yang berkuasa di hadapanku juga harus menghormati. Ingat, identitasku. Meskipun kita seumuran, aku adalah pemilik pulau dari Pulau Suci Awan dan Pulau Suci. Aku bukan pewaris masa depan yang kau sebut. Aku berani mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat. Katakan padanya. Petik 2. Pemilik pulau, ini memang salah kami, tetapi kamu tidak bisa membuat keputusan yang tergesa-gesa, kan? Biyu Zhen berkata, menurutku kerjasama kita sebelumnya tidak begitu baik, masalah kecil seharusnya tidak memengaruhi hubungan kita. Zheng Batian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yu Zhen benar, tidak mungkin karena hal kecil ini. Hal kecil, Xiao Yu menatap Zheng Batian sambil tersenyum. Aku memelintir kepala saudaramu dan menyambar pola dewa yang dapat membuat kaisar perang semu. Apakah menurutmu itu hal kecil? Aku, Zheng Batian meludah. Alasan mengapa dia tidak menghentikan Huodu sebelumnya benar-benar tertarik dengan pola dewa. Bagaimanapun, pola dewa bukanlah hal biasa. Itu adalah hal terbaik yang dapat memungkinkan seseorang mencapai kualitas kaisar perang semu di masa depan. Tanpa diduga, Huodu benar-benar akan membunuh orang, yang membuatnya terkejut, tetapi juga membenci Huodu. Bagaimana identitas Huodu dapat ditempatkan di sana, dia tidak akan pernah membiarkan Huodu membayar nyawanya. Berikan aku jawaban yang memuaskan, kalau tidak,
kau dan aku akan resmi dipisahkan dari semua hubungan. Aku akan memimpin kekuatan laut untuk membunuh kalian semua, Zheng Xiaofang. Xiao Yu berkata di belakang, suaranya menjadi sangat dingin, seolah-olah ada 9 angin dingin. Xiao Yu sekarang adalah pemimpin aliansi sementara di perairan, dan identitasnya ada di sana. Mungkin orang lain di 5 pulau lainnya, seperti Pulau Feiyun, Pulau Qianri, Pulau Nantian, tidak yakin padanya, tetapi mereka tidak akan bodoh. Pola dewa ada tepat di depan mereka, dan mereka akan menyerah. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda secara alami akan menemukan jalan. Inilah sebabnya mengapa Xiao Yu berani mengatakan bahwa ia menggunakan kekuatan laut untuk menghapus Tuan Zheng Xiaofang, karena mereka tidak ada hubungannya dengan Zheng Xiaofang, tetapi mereka juga menatap Tuhan. Tuan Pulau Qin Xiao, kata Zheng Batiansen. Xiao Yu berkata dengan dingin, hanya menunggu penjelasannya yang masuk akal. Menghadapi kekuatan Xiao Yu, Zheng Batian menyesali kematiannya. Ia menemukan bahwa sejak Huo Du mengikuti, ia mulai tidak beruntung, dan tidak dapat menahan diri untuk mengutuk Huo Du cukup untuk gagal. Saudara Zheng, serahkan para dewa. Biyu Zhen menghela nafas. Apalagi yang ingin dikatakan Zheng Batian. Namun, ketika dia melihat Biyu menggelengkan kepalanya sambil menyeringai, dia dengan enggan berkata, Huo Du, tukarkan pola dewa itu kepada pemilik pulau. Jangan bayar. Meskipun Huo Du takut pada Xiao Yu, tetapi saat ini, dia sudah dikenali oleh pola dewa itu. Memikirkan kemungkinan bahwa pola dewa itu dapat membawa dirinya ke masa depan yang tak berujung, dia cukup berani dan menolak saat itu juga. Huo Du, serahkan para dewa. Teriak Zheng Batian. Aku bilang aku tidak membayar, kata Huo Du dingin. Sekarang setelah aku disetujui oleh Shen Wen, tidak ada yang mau membiarkanku menyerahkan Shen Wen. Zheng Batian marah, kamu berani menolak bahkan perintahku. Huo mendengus tanpa menjawab. Tertawa, Xiao Yu mencibir, apakah ini kemampuan Zheng Batianmu? Kamu bahkan tidak bisa menahan orang-orangmu sendiri. Sepertinya aku benar-benar salah membacamu. Bekerja dengan keluarga Zhengmu benar-benar salah, mungkin aku harus bekerja sama dengan Xiao Yu, penampilannya di Pulau Malaikat masih cukup bagus. Ruyan di sebelahnya hampir tertawa terbahak-bahak dan membual. Namun, di telinga Zheng Batian, suaranya berbeda. Dia masih belum tahu situasi kota Shenwu. Dia selalu merasa bahwa dia setara dengan kota suci. Lama-lama, dia akan jatuh tertiup angin. Huo Du, serahkan para dewa. Teriak Zheng Batian. Huo Du berkata dengan dingin, jangan bayar. Mata Zheng Batian terbuka lebar, menatap tajam ke arah Huo Du, tetapi Huo Du sama sekali tidak mempedulikannya. Kemungkinan masa depan yang dibawa oleh Shen Wen membuatnya marah, dan juga memperkirakan bagaimana perasaan orang lain. Zheng Batianmu benar-benar buruk. Xiao Yu berkata dengan ringan dan menoleh ke Huo Du. Lepaskan pola dewa, aku akan memberimu kebahagiaan, atau aku akan mengambil pola sialan itu darimu dan membiarkanmu menderita. Disiksa sampai mati, kau pilih. Ingin membunuhku? Hei, Qin Xiao, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Huo Duo berkata dengan bangga, aku baru saja mendapatkan pola dewa, jelas kekuatannya telah meningkat, kamu akan membunuhku sekarang, aku khawatir itu tidak semudah itu, dan jika kamu membunuhku, kamu harus menunggu sukuku untuk membalas dendam pada kedua pulaumu. Jangan berpikir bahwa awan dan pulau-pulau suci sangat kuat. Memberitahumu bahwa dari sudut pandang suku kami, kamu bukan apa-apa. Kamu seperti mencari sesuatu. Xiao Yu mencibir, sukumu, sayangnya, itu tidak lain adalah Flame Protoss. Jika kamu berpikir Flame Protosmu begitu kuat, maka aku akan mencobanya lebih jauh. Hari ini aku akan membunuhmu. Aku akan melihat apa yang bisa dilakukan Flame Protoss. Jika mereka berani menginjakkan kaki di laut, aku ingin mereka semua mati di laut. Huo Du minum, mengenal Flame Protossku, kamu berani berbicara begitu keras. Haha, orang-orang di seberang laut tertawa. Tawa mereka penuh dengan ejekan, seolah-olah dalam ketidaktahuan, bahkan mereka yang berada di luar laut memandang Huo Du dengan tatapan mengejek. Siapa tahu, Flame Protoss memiliki dua musuh bebuyutan dalam hidup. Yang pertama tidak diragukan lagi adalah Ice and Snow Protoss. Mereka tampaknya adalah musuh alami, dan yang lainnya adalah wilayah laut, karena laut menahan mereka. Di masa lalu, setiap kali Flame Protoss mengalami kemunduran. Pada saat itu, hampir semua penguasa laut melakukannya.
Akankah orang-orang di wilayah laut takut pada Flame Protoss? Orang-orang di wilayah laut tersebar, tetapi setiap kali dalam sejarah, ketika mereka menghadapi invasi Flame Protoss, mereka akan bersatu untuk pertama kalinya, dan mengalahkan Flame Protoss, dan perairannya terlalu luas. Tidak seorang pun tahu berapa banyak pasukan dan berapa banyak ahli yang bersembunyi. Begitu Flame Protoss muncul, mereka akan muncul, dan setiap kali mereka membiarkan Flame Protoss kembali, dan Huo Duo benar-benar mengancam orang-orang di laut dengan Flame Protoss. Bodoh, Xiao Yu cemberut. Huo Duo juga tertawa, dengan telinga merah, dan dia marah. Qin Zi bangga, pola dewa ada padaku, kamu bisa datang ke sini untuk mengambilnya, betapa hebatnya bermain dengan mulutmu. Baiklah, aku akan membuatmu sempurna. Xiao Yu berjalan perlahan menuju Huo Duo. Hanya momentum itu membuat Huo merasakan sesak napas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, tetapi merasa itu terlalu tidak tahu malu. Ketika Xiao Yu berjalan hingga 6 atau 7 meter di depannya, rasa penindasan menjadi lebih kuat. Di depan wajah dan hidupnya, Huo memiliki serangan balik yang tak henti-hentinya dan tiba-tiba jatuh kembali ke tengah Kam Zheng Xiaofang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xiao Yu menatap Huo Duo dengan dingin, kali ini kamu mati. Dia terus bergerak maju, sama sekali mengabaikan kulit Zheng Batian. Adapun tuan-tuan Zheng Xiaofang, mereka saling memandang. Mereka tidak melakukannya dengan benar. Kelihatannya juga tidak bagus. Mereka memandang Zheng Batian dan menunggu pidatonya, tetapi saat ini Zheng Batian menghadapi pilihan yang sangat sulit. Huo Duo berada di belakang Flame Protoss, dan itu adalah Huo Xingjia, 3 tetua yang memiliki kekuatan nyata dalam Flame Protoss. Huo Xingjia ini adalah satu-satunya wanita di Fire Protoss yang memiliki kekuatan nyata. Dia paling mencintai putra Huo Duo. Alasan Huo Duo memiliki temperamen seperti itu adalah Huo Xingjia. Dia biasa keluar, jadi sulit baginya untuk menyinggung perasaannya. Namun, Tuan Pulau Qin Xiao, bahkan lebih sombong. Dengan rekan-rekannya, mereka memiliki kekuatan nyata dari 2 pulau suci. Singkatnya, mereka sama sekali tidak berhubungan dengan keluarga Zheng Xiao Anda. Yuzhen, apa yang harus saya lakukan? Kata Zheng Batian. Bi Yuzhen tersenyum getir, saya sangat curiga. Xiao Yu pernah mendekati Qin Xiao. Mereka berdua pasti pernah berhubungan. Penampilan Xiao Yu di Pulau Malaikat, Anda tahu, pasti akan menarik perhatian mereka. Sekarang Huo telah membunuhnya. Orang-orang mereka juga merampas pola dewa, yang merupakan alasan lain bagi mereka. Jika demikian, kata Zheng Batian. Kita juga tidak bisa mengambil inisiatif untuk membiarkan Qin Xiao memilih untuk melepaskan kerja sama dengan kita. Bi Yuzhen berkata dengan suara yang dalam. Dia telah menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan berbagai kekuatan di laut. Kuncinya adalah ada seorang astrolog di Pulau Suci Awan dan Kabut. Mereka bekerja sama dengan baik. Di masa depan, sangat mungkin untuk mengendalikan kekuatan seluruh wilayah laut. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih kuat dari Flame Protoss. Jadi kita harus memilih untuk bekerja sama dengan mereka sebanyak mungkin daripada berpisah. Namun, premis dari ini adalah bahwa saudara Zheng Yu harus meyakinkannya bahwa kamu lebih kuat dari Xiao Yu. Zheng Batian mengerutkan kening, dan berkata, maksudmu aku tidak sebaik Xiao Yu. Melihat penampilan Zheng Batian, Bi Yu menghela nafas diam-diam. Ini semua adalah hal yang aku pahami. Aku masih tidak bisa melepaskan keunggulan itu di hatiku. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ide ini telah naik ke hati Bi Yu lebih dari sekali, dan dia selalu kecewa. Masalah ini, sebaiknya kamu tangani dengan benar, jika tidak, itu mungkin menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Bi Yuzhen mengatakan perasaan kecewa di hatinya. Zheng Batian juga menyadari bahwa sikap Bi Yu berubah, dan ekspresinya bahkan lebih tidak pasti. Tubuhnya gemetar, dan dia menghentikan jalan Xiao Yu. Aku akan mengembalikannya kepadamu, Dewa para dewa, tetapi Huo akan meminta belas kasihanmu. Lalu orang-orang di Pulau Suci Awan dan Kabut mati sia-sia. Xiao Yu berkata dengan dingin. Kurasa aku bisa menggunakan sesuatu yang lain untuk mengimbanginya, kata Zheng Batian. Bahkan benda-benda pun tidak dapat membalas nyawa mereka. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam, Huo harus mati. Saat dia melangkah maju, dia melewati sisi Zheng Batian. Apalagi yang ingin dikatakan Zheng Batian? Tetapi begitu dia berbalik,
dia mendapati bahwa Xiao Yu bahkan melintasi jarak lebih dari 30 meter dalam satu langkah dan langsung mencapai Huodu. Niat membunuh yang kuat, dan napas dingin mengunci Huodu begitu keras sehingga dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dengan sedikit gerakan, dia langsung diserang oleh badai ganas Xiao Yu. Aku bertarung denganmu. Pada saat ini, Huo tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan dia hanya bisa menyerang. Begitu dia bergerak, api membumbung tinggi di langit, dan nyala api itu bahkan lebih ganas. Tangannya terhuyung-huyung, tinjunya meledak, dan api itu masih merupakan pukulan berbentuk binatang buas. Tinju berbentuk binatang api adalah salah satu keterampilan bertarung terkuat dari Protoss api. Kekuatannya berubah sesuai dengan postur Warcraft jenis tertentu, dan memiliki daya mematikan. Yang benar-benar mengerikan, Huodu adalah tinju naga begitu dia memukul. Pukulan terkuat. Xiao Yu tersenyum ketika dia melihat ini. Dia menemukan masalah yang sangat serius, yaitu, para master muda yang telah mencapai level atas level Raja Surgawi, tampaknya keterampilan bertarung terkuat di tangan mereka, atau level kartu terendah, hanya satu jenis, yang membuatnya menyadari sebuah masalah. Meskipun orang-orang ini tidak kalah dengannya, kebanyakan dari mereka memfokuskan energi mereka pada kultivasi, dan mereka memiliki sedikit pemahaman tentang keterampilan bertarung teratas. Oleh karena itu, Huodu digunakan sebagai contoh. Flame Protoss memiliki banyak keterampilan bertarung teratas, tetapi dia tidak punya waktu untuk berlatih. Penemuan ini membuat Xiao Yu tertawa terbahak-bahak. Jika demikian, dia memang banyak master yang melampaui levelnya. Peran keterampilan bertarung teratas jelas tidak dapat memainkan peran melompati. Itu masih tinju berbentuk naga, Huodu. Jika kamu hanya mampu melakukan ini, maka terimalah hukumannya. Xiao Yu menarik kembali belatinya. Dia tidak akan pernah harus memperhatikan Huodu dalam pertempuran yang adil. Di hadapan tinju berbentuk naga itu, dia ditebas. Raungan, naga api yang terbentuk dalam kepalan tangan berbentuk naga itu baru saja meraung, dan langsung terpotong oleh pedang yang menusuk itu. Ketika tebasan itu jatuh, Mars memercik, dan pedang yang menusuk itu menjadi tren. Kedua kepalan tangan di atas. Klik, dalam cipratan darah, kedua tangan melayang keluar. Pisau memotong kedua tangan Huodu. Apa? Huodu mengeluarkan teriakan, berteriak bolak-balik. Xiao Yu membalik pergelangan tangannya, mengarahkan pedangnya ke langit, dan bergerak maju dengan dingin, penuh niat. Tuan Pulau Qin, Zheng Batian melihat bahwa Xiao Yu benar-benar melakukannya, dan begitu ganas sehingga dia cemas, dan buru-buru mulai menengahi lagi. Xiao Yu, jika dia tidak mendengarnya, menembak lagi. Ingin membiarkanku mati, aku akan menarikmu kembali. Huodu berteriak, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan cahaya dan bayangan kecil muncul di alis itu, yang merupakan pola dewa, matilah. Peledakan diri membutuhkan waktu, namun, peledakan diri Huodu adalah upaya sesaat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membiarkan Xiao Yu mengambil kesempatan untuk menghentikannya. Dia harus mundur dengan cepat. Namun, posisi mereka adalah konsentrasi Zheng Xiaofang, tetapi yang lain tidak merespons secepat itu dan tidak secepat itu. Boom! Tubuh Huodu tiba-tiba meledak, dan akibatnya langsung menyebar. Xiao Yu yang terbelakang mengulurkan tangan dan memotong pisau. Oh, namun, bagaimanapun juga, itu adalah peledakan diri dari master tingkat atas. Kekuatannya pasti sebanding dengan master 10 tingkat. Bahkan jika tersebar di sekitar, Xiao Yu, yang masih terkejut, terbang mundur, tetapi Master Zheng Xiaofang lainnya. Setiap kali seorang master dalam jarak 50 meter, hampir 80% dari mereka terlambat untuk berteriak dan terbunuh. Sementara Zheng Batian terkejut dengan pemandangan di depannya, pola dewa juga muncul di tengah ledakan, tetapi itu hanya berhenti sejenak, dan kemudian meledak dengan hebat, menghasilkan kekuatan yang lebih kuat, menutupi Fang Yuan 34 jangkauan 100 meter menyelimuti seluruh Master Zheng Xiaofang.